kita tambah ilmu ya, ilmu dunia dan akhirat. Saudaraku, untuk itu tidak usah berlama-lama, saya akan sampaikan dulu videonya lalu nanti kita reaksi ya. Dari masyarakat nih, langsung saja kalau Anda ingin menonton video lengkapnya dan secara visual, kalian bisa nonton videonya Bahar bin Smith, ya kan? Kalian sudah tahu ya, channel-nya Bahar itu nah sekarang Sayyid ya, Sayyid Bahar bin Smith, ya sekarang ya. Kalian bisa pahami ya, tolong dipahami kenapa saya nggak tunjukkan videonya. Nah, kan saya ini berseberangan dengan Bahar, nanti kalau saya tunjukin seperti channel-channel lain, nanti langsung kena komplain hak cipta, wah bisa repot kita ya. Oke, kita sampaikan dulu. Iya. Rahasia umum lagi dia undang ini, jadi ibaratnya mereka dengan warga di sini pun juga bermasalah, terutama itu PL-nya. PL apa tuh? Ya jadi untuk iuran bulanan yang ada ini lingkungan. Iya. Selain itu banyak korbannya, siapa lagi korban nih? Oh, kalau korban ini nggak tahu, tapi ada beberapa yang memang datang sini dia nagih gitu. Ya, kita agak sedikit agak terganggu dengan yang model seperti ini lah, rame-rame gitu. Ini klimaksnya ya? Iya, ini klimaksnya. Iya. Ada sih beberapa kali, cuman kan istilahnya nggak bisa vulgar ya. Nah ini bentuk warnanya beda nih sama Habib Bahar nih. Betul. Oh, Habib Bahar ini? Iya. Bahar ini. Iya. Aman. Emang ya? Siapa itu? Itu orang tetangga sini. Ya sebetulnya tetangga ya, sering konflik juga sama dia. Konflik juga sama ini. Berarti musuhnya banyak dong nih Adin. Sekomplek musuhnya. Waduh. Sekomplek musuhnya. Musuh sekomplek udah kayak ini dia di sini ya. Intimidasi orang bawa polisi apa. Iya. Saya datang ke sini silaturahmi baik-baik. Pak, saya datang baik-baik, saya mau silaturahmi, saya mau tabayun, tapi kalian bikin saya punya siap. Jangan sampai saya bikin rame di sini, saya punya anak buah. Ya, saya datang baik-baik loh, silaturahmi. Saya kasih putih semua ini. Kalian pilih. Saya 1 jam dalam mobil tunggu. Saya niat baik, datang baik buat tabayun. Hah? Kau punya bos sudah tipu 25 miliar. 25 miliar dia tipu sama saudara. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koordinasi dulu sama polsek. Betul. Dan saya kasih putih di semua nih. Kalian tahu gila saya kan? Hah? Sabar. Binatang biasa orang tunggu saya. Rekam itu. Ini mursid apa? Guru-guru, pendekar. Satu saya. Dari tadi saya sabar. Keluar kau. Kalau pendekar keluar. Satu saya. Panipu kau. Dari tadi saya sudah sabar dari tadi. Salah berurusan kalian. Panggil Asad kemari. Ya, jadi memang warga di sekitar tadi sudah mengaku ya, oleh oknum dukun ini ya tidak sedikit ya banyak ya orang yang merasa ditipu ya. Karena si dukun ini kan katanya mengaku ahli hikmah ya, mengaku ahli hikmah. Kita dukung kalau memang ada seorang oknum yang mengaku ahli hikmah lalu menipu orang, kita dukung untuk ditegakkan kebenaran. Ya tentu saja harus dilakukan proses hukum.
Tetapi ini kalau Bahar bin Smith ini kan ya setali 3 uang lah menurut saya. Cuman bedanya banyak orang belum komplain kepada Bahar karena takut masuk neraka. Hebatnya Bahar kan membranding dirinya sebagai ulama, kemudian membranding dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Tapi kan kita juga tahu rekam jejaknya dia itu jualan air doa, ya kan? Lalu jualan siwak bekas. Itu kan juga cara-cara yang dibiasakan dilakukan oleh oknum-oknum dukun untuk mencari duit, ya kan? Ya kan? Jadi bedanya kalau si Bahar belum ada orang yang berani ya mengungkap tentang apa yang dilakukan Bahar bin Smith, ya kan? Ada yang pernah berani mengungkap di media yaitu dari Bang Lubis 212, namun dia cuman beraninya juga di media sosial yang membongkar bagaimana dalam tanda petik kelicikan Bahar bin Smith dalam mencari duit, ya kan? Sama ya dengan jualan branding sebagai ahli hikmah. Doanya penuh apa? Karomah dan keramat. Kan begitu kalau orang-orang yang mengaku ahli hikmah, ya kan? Oke, kita sampaikan bagaimana pengakuan Bahar sampai dia itu menggeruduk dukun. Ya, jadi dia itu mengaku ada orang yang datang kepada dia yang kemudian disebut sebagai saudaranya dia itu ya, tertipu sampai 25 miliar. Akhirnya Bahar turun tangan dan dia mengaku sebelum dia menggeruduk oknum dukun ini, Bahar sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, ini pinter, jadi seseorang itu kalau sudah pernah buat kesalahan di masa lalu, pasti dia akan tidak akan mengulangi kesalahan. Karena ada pepatah kan, sebodoh-bodohnya seekor keledai, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tampaknya Bahar sekarang, supaya dia juga tidak bermasalah hukum, dia paham. Ketika dia mau menggeruduk dukun ini, dia berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ya kan? Tapi ini kita tahu betul ini ya, ini kita patut duga hanya untuk pencitraan diri aja tuh ya. Karena Bahar kan memang sangat pandai main drama, ya kan? Kita simak video pengakuan Bahar nih ya, kenapa dia menggeruduk orang ini, menggeruduk si dukun ini ya. Simak baik-baik saudaraku. Ini luar biasa nih orang Bahar ini ya. Nah, tadi sudah tak siapin ya videonya kok ya. Banyak sekali yang diupload di channelnya Bahar bin Smith. Bahar bin Smith. Ya. Jadi tidak saya coba ini saya tunjukin ya. Nih. Tanggapan warga gimana? Ya, yang pentingnya jangan silahkan lanjut atau jangan lanjut. Kita di sini mau buka puasa. Iya. Buka puasa baru kita buka. Ya, yang penting bagaimana? Ini Adin ini, si dukun palsu ini. Iya. Harga masyarakat Benar. Masyarakat senang nggak? Iya. Masyarakat senang ya? Enggak, gini, minimal kita terbantukan. Terbantukan. Dia juga bermasalah dengan kita juga, dengan warga di sini. Iya. Dia punya iuran untuk RT RW di sini sudah 5 tahun nggak bayar. Iya. Mungkin hampir mendekati 100 juta. Iuran 100 juta. Jadi masyarakat merasa terwakilkan. Iya, kurang lebih. Kita nggak bisa tentu dia karena dia juga punya backingan. Kalau saya nggak ada urusan, backingannya dia iblis saya makan. Jangankan jenderal atau polisi atau tentara, iblis saja backingannya saya makan. Namanya kita orang ini bela rakyat. Wah, dia katanya kalau gak takut sama backingan, kalau ada backingan akan dia makan. Lagi-lagi dia bawa-bawa nama rakyat. Saya bela rakyat katanya. Ini bisa membantu kami juga. Insya Allah. Bukti ya, warga di sini mendukung kok dengan pengkhianat nih, penipu satu orang ini satu. Banyak kok yang bukan Bang Hamid yang sini kesini ya, masalah kayak gini ya. Ada suami istri, ada ibu, berapa kali lah
Iya banyak yang ditipu sama dia, banyak yang ditipu sama dia. Cuma kali ini dia kena batunya. Urusannya sama saya. Kena batunya sama saya dia. Kalau perlu batunya yang gede deh. Oh ini bukan batu, bulu. Jadi Akbar. Di Polres ngapain? Dia dibawa ke sana. Terus saya punya saudara dibawa ke sana, ini tipu 25 miliar itu. Intinya ya lagi mediasi bagaimana. Terus nanti ini kita mau cari semua nih yang ditipu-tipu sama dia. Bukan yang 1, 2, 3 orang, banyak yang ditipu-tipu sama dia. Kita mau ini semua dan itu pencucian uang ya. TPPU. Biar dia masuk penjara. Masuk hotel Prodeo. Ya mungkin kalau kemarin lewat mungkin nggak tahu juga ya, mungkin permainan dia juga ya kan, ada apa, dan ini juga jalan kali kan, nggak bisa dicomot gitu. Masa mursyid itu namanya mursyid itu dari kata irsyad, artinya petunjuk. Jadi mursyid itu orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Masa mursyid penipu, masa mursyid tukang tipu orang, tukang bohong orang, mursyid apa itu? Mursyid setan. Dia dukunnya ini kayaknya disebut mursyid ya oleh para pengikutnya ya. Dia caci maki oleh Bahar tuh. Dicaci maki Bahar tuh. Masa mursyid penipu? Maka kita juga tanya kepada dia, masa cucu Rasulullah perilakunya kayak ente, Bar? Ngaku-ngaku cucu Rasulullah perilakunya kayak gitu, Bar. Ya, jadi ini saya bisa memahami kalau teman-teman akhirnya teriak pembohong. Ya, tapi pertanyaan kalian saya kira masuk akal. Kenapa dia berani? Ya karena di depannya dan di belakangnya, di samping kanan kirinya itu semua muhibin, budaknya Bahar, tahu nggak? Kalau ada apa-apa coba siapa yang lindungin? Yang para budak itu. Kalau dia sendirian nggak berani dia. Ya karena didukung oleh budak-budak itu. Yang masih percaya dia sebagai keturunan Rasulullah. Jadi para budak itu kalau misalnya ditipu Bahar pun dia nggak akan mau memprotes, nggak akan mau menuntut. Kenapa? Karena takut diancam neraka, karena takut nggak dapat syafaat Rasulullah. Itu kan gayanya Bahar. Makanya ketika si Habib Quraisy Shihab dari Lombok itu yang diduga menghina tuh apa itu ya, Tuan Guru Bajang. Nah, Zainul Majdi itu minta perlindungan ke Bahar. Bahar kan sombongnya tetap, nggak usah takut, di belakang ente ada Allah, ada Rasulullah, ada kakek ente. Nah, juga diikuti tuh oleh si Hanif itu. Gaya-gaya mereka ngaku cucu. Lihat ketika Habib Hasan meninggal, apa doanya Habib Hanif? Ngomong, semoga bertemu dengan kakeknya, yang ngimpi dia itu. Ngaku-ngaku Rasulullah dianggap kakeknya, ngimpi itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ketawa? Lucu sih. Ini namanya maling teriak maling, namanya pembohong teriak pembohong, ini namanya penipu teriak penipu, ini namanya dukun teriak dukun, ya ini. Makanya masyarakat sadarlah, dia belum kena batunya aja. Ya, aduh. Makanya ini mengobati kerinduan para muhibin yang lama menunggu saya bahas Bahar bin Demit ya. Kita lanjut ya. Mursyid apa itu? Mursyid setan. Kedok aja kan? Ya dukun itu. Kedok. Kalau kita juga dari dulu kiranya. Katanya Bahar, dukun itu. Lah dia sendiri lupa, mbok yang gerayai gitoknya sendiri, coba bercermin introspeksi. Apa gaya-gaya kerjanya Bahar nggak kayak dukun? Astagfirullah. Ya Bahar itu ya dukun itu, dukun. Ngaku cucu Rasulullah juga dukun dia. Lucu nih. Ya, malah kalau menurut istilahnya Guru Gempul itu nggak hanya dukun, dia ulama gadungan. Artinya dia nggak layak dianggap sebagai ulama. Ya, saya sering sampaikan, jangankan Bahar bin Demit, Kiai Lutfi aja, Bapak Abah Lutfi aja menurut
Kiai Haji Madudin Usman nggak layak disebut sebagai seorang ulama, belum masuk kriteria, karena nggak bisa baca kitab katanya. Ya, luar biasa ini orang-orang ini yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah ini. Betul. Kalau kita juga dari dulu kiranya tukang apa sih? Ahli-ahli hikmah begitu kan? Iya, gendam. Ya, gendam. Gendam, iya, ahli gendam. Nah, ini saudara saya digendam. Kena berapa? 25 miliar. Udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Wow. Jadi Bahar bin Smith itu ngeruduk situ karena ada muhibinnya yang merasa dirugikan 25 miliar yang kemudian disebut oleh Bahar sebagai saudaranya. Aduh, biar nggak lupa ya sebelum saya lanjut videonya Bahar ya. Saya baca-baca dulu lah komentar kalian nih saudaraku ya. Nah, ini yang sudah datang tadi Manu Falket ya. Dia mungkin dari luar negeri nih ya. Nah, kalian bisa lihat tuh Manu Falket ini videonya berisi tentang lagu-lagu saudara, bagus banget lagu-lagunya tuh. Ya remix ada yang semuanya banyak lah, bagus lah. Ya kalian bisa nonton kalau pengen terhibur nih. Kalau mungkin dari Amerika atau dari mana nih dia. Kemudian ada Rasyid Ar-Rahman. Kenapa si Bahar kumat penyakitnya? Ada dari Bang Hadi ya, maling teriak maling, dasar tidak punya malu, negara ada yang ngatur, emangnya si Bahar siapa, manusia tidak jelas, sok jumawa, petentang-petenteng. Saya jadi ingat kasusnya dulu beberapa bulan yang lalu ya, yaitu si pesulap merah, Rafael ya, Marcel Radival, Rafael, yang menggeruduk Samsudin dari Blitar tuh, kan dia juga begitu, ngaku orang sakti, ngaku seulama juga tuh, dia sekarang buat pondok pesantren ya, lalu disebut Gus juga, membranding dirinya sebagai seorang yang ahli hikmah juga, pokoknya persis. Bang, sekarang Samsudin lagi di Prodius ya. Kita tunggu aja kasusnya bagaimana tuh Samsudin. Dari Bang Hadi ya, Bahar ngomong-ngomong dukun palsu, dia sendiri palsu. Ya, Bahar ngomong-ngomong dukun palsu, dia sendiri palsu. Palsu ngaku-ngaku cucu Rasulullah lagi pret. 100% saya tidak percaya dia cucu Rasulullah ya. Saya katakan Bahar bin Smith itu tidak atau bukan cucu Rasulullah. Bisa dibuktikan sudah ya. Bohong, nipu kalau dia ngaku cucu Rasulullah. Nipu. Makanya ini namanya penipu, teriak penipu. Kalau Bahar jelas penipuannya, ngaku cucu Rasulullah. Ya, nah, bisa dibuktikan itu. Berdasarkan kajian bahasa pun bisa dibuktikan. Kajian genetika apalagi bahwa Bahar bukan cucu Rasulullah. Ya kan? Ngaku-ngaku Rasulullah dianggap kakeknya. Ya. Dari Taisah Sodikin, terima kasih Taisah Sodikin ya. Bahar muka tembok ya. Kena panas, kena hujan, diperakin, dikencingin sama nenek, masih aja ngaku cucu Nabi Muhammad SAW, padahal palsu. Iya, makanya kita sebut dia itu penipu. Dalam konteks sebagai cucu Rasulullah dia nipu. Dia bukan cucu Rasulullah, ngaku-ngaku cucu Rasulullah kan nipu tuh. Ya. Nah. Dari Bongki CS ya, gue kasihan sama budak-budaknya. Sudah bodoh, zolim lagi, aduh. Dari Bang Lalu Ruslan. Bang Bahar kok heran dengan perilakunya sendiri. Ini kan ya kelihatan benar. Gobloknya si budak. Ini budak ya. Dari Tian ya, Hulsistian. Habib atau Sayyid Gadungan, persekusi dukun palsu. Sesama dukun saling mempersekusi ini. Harusnya saling membantu ini. Hair Ijab.
Yang aneh ya, masih banyak orang pribumi pengikutnya. Ya iya, kita jadi heran loh, kenapa itu? Banyak itu pengikutnya Bahar, makanya dia masih berani, masih sombong ya, masih congkak ya. Dari Taisa Sodikin, kenapa Bahar masih koar-koar? Karena kalau nggak koar-koar, dia gak dapet cuan. Nah, masuk akal nih analisisnya ya. Tadi dia bilang itu saya sebelum konten ini saya buat, temen yang bilang kan dikirimin ini. "Hey, ini Bahar lagi cari pencitraan nih, mau naikkan branding dia." Dari Sahru Rizal, dukun palsu versus juriat palsu. Ya, juriat palsu. Ada Bang Koidin Asta, haram bagiku meyakini Bahar keturunan Nabi. Semua orang harusnya juga merasa seperti itu ya. Sebagaimana yang dihimbaukan, yang difatwakan oleh Kiai Madudin, Gus Fuad, Kiai Haji Nur Yahya ya. Haram mempercayai, percaya kepada semacam Bahar yang ngaku cucu Nabi, ya kan? Terima kasih Bang R dari Plat G. Plat G itu di mana ya? Jadi meresahkan ya. Memang dari Hadi, Bang Hadi katanya Bahar cucu Rasulullah yang ke-28, 29, 33 dan 38. Bapaknya banyak. Iya, ketika ditanya kenapa kok dia berubah-ubah, jawabannya juga lucu. Katanya masih baru bangun tidur. Iya, jadi lucu ini. Kalau muhibinnya ya jelas memuji-muji dong, ya. Coba saya mau bacakan ya dari komentar-komentar yang ada di videonya Bahar nih ya. Ya sekali lagi ini di videonya Bahar bin Demit, di channel dia. Di channel dia ya saudaraku, kalau kalian mau lihat apa lengkapnya itu ya, di channel Sayyid Bahar bin Sumaid. Lah dari sini aja nipu dia. Dulu namanya Habib Bahar, sekarang channelnya dibikin Sayyid Bahar bin Sumaid. Nah, kelihatan banget ya. Nah, kenapa saya bilang nipu? Lah dia bukan Sayyid kok. Lalu dia bilang Sayyid itu. Sayyid dari mana? Sayyid dari kandang Ngebo apa katanya Rizik Sihab. Ya, tuh. Banyak banget tuh yang komentar dari apa ya? Para muhibin. Laki-laki yang membela rakyat Habib Bahar. Nah, ini ya. Laki-laki yang membela rakyat Habib Bahar. Nah, berarti kan si Muhibin menganggap nggak ada yang membela rakyat kecuali Habib Bahar. Loh, ya kan? Muhibin yang begitu tuh, ya. Nah, ini alhamdulillah ini saya bacakan dari teman-teman yang sudah berakal sehat nih. Ini yang disebut mafia berkedok Habib, dan yang gak ada pikiran itu pengikutnya kok ada saja yang percaya ngikutin Bahar. Ini komentar yang berakal sehat nih, ya kan? Astagfirullah. Nah, ini lucu lagi nih komentarnya ini dari Bang Bahtiar. Dukunnya. Oh, dibilang dukunnya dukun ya. Ya jadi memang luar biasa nih, lihat Bahar ini masih banyak pendukungnya. Wah, ini dia selalu pamer, masih banyak pendukungnya. Habib Bahar berani karena ada maunya. Lah ini ada yang sehat ini ada yang komentar yang sehat nih. Dari Asmani. Habib Bahar berani menggeruduk dukun karena ada maunya. Ya kan? Ya nyari cuan, nyari pujian ya. Nah, ya kan? Astagfirullah. Ya, jadi kita kalau ada yang memberantas orang-orang yang melakukan penipuan kita dukung ya. Tapi ya jangan lupa diri, kalian juga harus introspeksi ya. Aduh. Wah, ini ada Muhibun nih, ada Muhibun. Ada Muhibun yang komentarnya lucu Saudara. Lucu ini. Surga menantimu, guruku. Habib Bahar, cucu Rasulullah. Amin.
Itu masih ada kata-kata di belakangnya, cucu Rasulullah, amin gitu ya. Jadi masih banyak saudara memang kita akui orang-orang yang masih terdoktrin otaknya, ya masih menjadi budaknya si Bahar nih. Ya di komentar-komentar yang ada di kolom komentar di videonya Bahar nih ya. Ah, ya, cuman ini ada yang protes nih dari penonton, dari pemirsa yang komen, ya siapa itu Habib namanya? Wah ini ada yang bilang, siapa tuh Bahar namanya? Ya, yang ngaku dukun, yang disebut dukun itu. Nah, jadi memang nggak disebut namanya di sini. Kok nggak dijelasin nama pelakunya, si dukunnya gitu. Itu yang ada yang tanya. Kita juga nanya, tadi sudah saya cari-cari itu, saya scroll-scroll videonya tuh. Sopo namanya dukunnya, siapa gitu. Nggak disebutin. Ya, nah. Oke, ini ada komentar juga yang sangat skeptif. Ini bagus ini dari Didik ya. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Bahar punya masa, punya pengikut, punya budak. Bisa jadi Bahar itu merasa tersaingi sama dukun itu. Lalu kerahin masa dan pengikutnya mengatasnamakan warga dan para pendukung. Warga sekitar. Padahal Bahar sendiri itu sama saja. Berkedok cucu Nabi, berkedok ulama, juga jualan air doa, jualan ilmu hikmah. Lucu ini, ya. Saguru sailmu, seguru seilmu ya. Satu guru satu ilmu, sama Bahar. Jangan saling berganggu. Kalau kata orang Sunda mah, ketawa saya lihat orang kayak gitu. Berarti nggak saya juga nih ketawa ngelihat tingkahnya Bahar nih. Aduh. Nah ini nih, lucu-lucu ya komentarnya ya. Yang bertato jagoan bekas itu si Lepai, sohib deket sama tuh Habib, sama tuh Bibib Bahar. Yang dimaksud oleh Bahar Demit ini siapa orangnya saudaraku teman-teman? Tolong bantu jawab kalau tahu. Wah, ini semua pada bertanya. Siapa dukunnya itu ya? Sama, ya kan? Oke, kita lanjutkan apa pengakuannya Bahar nih ya. Kita lanjutkan. Udah berapa lama? 4 tahun. Dulu yang datang ibu-ibu sama anaknya itu dua kan. Janjinya berapa tahun janjinya? Jadi kalau itu masalahnya, jadi uangnya itu, jadi dia kan minta pertama itu fee buat pengacara 5 miliar, dikasih sama saudara saya 5 miliar. Setelah itu ternyata saudara saya ini udah ditahan kan, ditahan, dia janji kalau ada uang 25 miliar ya, sebelum lebaran itu udah keluar, karena dia punya 3 katanya aksesnya, akses ke Kapolri, akses ke Megawati, akses ke Budi Gunawan, akses ke siapa lagi nggak tahu itu udah. Nah dikasihlah karena panik, istrinya saudara saya dipanik, saya punya ipar dipanik, dikasih, tapi kata dia datang sendiri tengah malam. Bayangkan perempuan tengah malam disuruh datang sendiri di Kemang. Nah yang terima uangnya anak buahnya namanya Irfan. Ada juga di sini. Ada di sini tadi ada Irfan dan siapa? Uang udah masuk, dia bilang kalau kasusnya nggak selesai, kalau kasusnya nggak bisa selesai, uang balik. Kan harusnya kan begitu. Uang udah dikasih 25 miliar, kasus cuma kasus kecil. Uang dikasih 20 miliar, uangnya nggak ada sampai sekarang. Dan bukan 1-2 orang yang bikin begitu. Iya. Sini berapa kali, siapa aja. Makanya saya kalau yang benar saya sampaikan benar, yang salah saya sampaikan salah. Saya datang kemari tadi baik-baik. Nah ya, jadi ternyata tadi saudaraku Bahar bin Demit ini punya saudara, katanya saudara ipar gitu ya. Suaminya ditahan oleh polisi, mungkin begitu tadi.
Lalu si istri itu minta tolong kepada si oknum dukun yang disebut dukun oleh Bahar tadi, yang disebut ahli mah. Pertama setor uang 5 juta supaya si suami saudaranya Bahar ini ya itu dikeluarkan, dibebaskan. Habis itu belum keluar, dijanjiin katanya mau keluar sebelum hari raya. Lalu disuruh setor lagi uang 20 juta, 20 juta. Jadi total 25 juta ya, malam-malam. Nah, ini berarti ada kasus hukum nih kaitannya nih. Katanya si dukun uang 25 miliar itu untuk mengurusi pengacara gitu kan, untuk bayar pengacara begitu kan tadi kalau saya nggak salah dengar ya. Nah, ternyata katanya janji nih kalau kasusnya nggak selesai, uangnya mau dikembalikan. Nah, ternyata sampai Bahar geruduk ke rumahnya si oknum dukun ini, ya, uangnya itu yang 25 belum dikembalikan, kemudian ya Bahar geruduk karena kasusnya nggak selesai, uangnya nggak dikembalikan. Lah, ini kan mungkin kaitannya sama bisnis gitulah, membebasin kasus hukum gitulah. Ya, ya pertanyaan saya begini, si saudaranya Bahar, ya kan? Kalau Bahar orang hebat, kenapa nggak minta tolong ke Bahar saja, ya? Kenapa nggak minta tolong ke Bahar saja? Kan orang keturunan Rasulullah itu di-branding oleh para habib-habib itu kan dari oknum habib itu penuh keramat. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Kita baca-baca dulu komentar saudara-saudara semuanya nih ya. Siapa lagi nih? Aduh, luar biasa saudaraku. Terima kasih ya hadirnya ini ya. Banyak ini yang hadir. Luar biasa ya. Dari Sarah, dari Gusmus juga. Terima kasih sudah hadir. Ya, Sarah Senja Ariana. Sayyid palsu versus dukun palsu. Ada Cinta NKRI, mantan napi kelas teri si Bahar mukul anak kecil. Lalu ada siapa lagi nih ya? Ada Bang Kohidin, terus suarakan channel ini Gus untuk mengedukasi agar pengikutnya jadi waras. Siap. Dengan dukungan kalian kita akan suarakan. Dari Bang Lalu Ruslan, jualan gelar Habib ndak laku, sekarang coba jualan gelar Sayyid. Dasar budak rakus bin serakah ya. Dari Sarah Senja Ariana, menaikkan rating habaib di polemik nasab. Ya, kita bisa jadi kita masuk akal kalau menduga seperti itu kan. Bang R, Gus itu topinya apa namanya? Bagus banget. Ya biasa lah, nggak bagus-bagus. Ini hadiah ini. Hadiah dari Ketua Laskar Sabilillah dari Kabupaten Banyuwangi di Blambangan ya. Ini namanya udeng atau kalau nggak salah ya, udeng kali ya. Kalau Blangkon itu kan yang dari Jogja gitu ya. Ini namanya udeng kalau nggak salah. Ya. Bang Cahyo Nadi, Habib Bahar masih banyak pendukungnya bang. Budak yang bodoh-bodoh mungkin jarang nonton YouTube. Ya kali nggak punya HP kali dia, atau HP-nya khusus untuk nyetel video-videonya Bahar. Diharamkan kali. Haram nonton videonya selain nonton videonya Bahar gitu kali ya. Namanya kali. Bisa iya bisa tidak. Dari Bang Hadi, lebih baik Bahar dijulukin penagih hutang. Debt collector. Ya iyalah, ya. Coba jelas sekali. Jadi dia melakukan penggerudukan itu karena ada saudaranya yang diaku oleh dia sebagai saudara tadi merasa ditipu, kan gitu. Coba kalau nggak ada saudaranya itu, pertanyaan kita, apa dia mau begitu? Ya kan? Maka saya bisa ngerti kalau ada komentar ada maunya nih.
Asmi Teknik Darun Nasiin ya, jika masih ada yang percaya mungkin sudah terkunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin sesat sampai mati. Makanya kita doakan, ini kita tidak membenci Bahar loh ya. Kita juga tidak membenci Muhyiddin. Kita justru karena cintanya kepada semua manusia, semua agama, semua orang di bumi Nusantara supaya kita setara, tidak ada yang merasa lebih mulia daripada yang lain ya. Bang Hasyim Ahmad ini, Bahar memang kakean pola. Dia kan juga YouTuber, konten kreator, saudara. Jadi wajar kalau mirip-mirip si siapa tuh? Samsudin. Samsudin kemarin juga berkedok edukasi itu, membuat konten apa itu yang viral ya, tuker pasangan. Itu kan juga gitu. Untuk menaikkan rating dia itu, ternyata malah dia kebablasan ya. Bang dari Bang Basar Gede ya. Si Bahar koplok kok sekarang jadi Sayyid sih, itu dapat dari mana tuh? Ya dari dirinya sendiri. Mereka kan suka mengklaim sepihak gitu ya. Dia mewarisi klaim sepihak dari Habib Ali Sakron yang dianggap oleh Kiai Mat orang pertama yang mencangkokkan nasab secara resmi kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah ya. Dari Lentera, instruksi langsung dari lembaga nasib untuk para beb-beb seluruh penjuru. 1. Untuk sementara berhenti ndawir. 2. Tahan diri dari apem mukibin. Kalau disuruh tes DNA katakan haram, pokoknya harus ngeles. Iya, saya itu pernah, saudaraku, saya sudah pernah cerita ya, didatangi Muhyiddin perempuan, ya nggak terima. Karena di channel saya ini yang di channel shot itu ya, di video shot ya, maksud saya di video shot itu, kan saya kasih judul tuh, tolak Habib Toha bin Yahya Pabuaran, pencoleng apem jamaahnya, tetangganya dan seterusnya itu. Marah dia. Dikira saya malah merendahkan wanita. Loh gimana? Ibu-ibu Muhyiddin. Marah. Lu kenapa Bu marah? Saya kan malah membantu ini untuk mengkampanyekan mentolak orang-orang yang suka menjarah apem. Ya dia marah-marah, katanya saya itu enggak tahu adab. Gimana Bu? Ini untuk edukasi, jangan salah paham, saya bilang. Akhirnya dia pulang juga. Batilah sudah jatuh tertimpa tangga, sama dengan apes, setiap langkahnya ndak ada yang betul, serba salah semua dengan izin Allah. Ya, dari siapa ini? Ondaiman Channel, ya Mbah. Kemudian dari MD Hoirudin Muhammad Supat, tarif Bahar lagi tinggi ini. Iya, sangat tinggi saya kira. Saudaraku, pertanyaan saya adalah, kalau orang awam, orang biasa, lalu minta tolong kepada Bahar untuk nagihkan utang, apa dia mau? Nah, tentu dia minta kompensasi dong. Apalagi itu bawa Muhyiddin banyak tuh. Muhyiddin kan juga butuh berbuka puasa. Ini bulan puasa kan. Lalu dia mengklaim, ini buka puasa dapat gratisan. Ya tentu dari Muhyiddin ya. Pokoknya enak lah, mengaku cucu Rasulullah itu memang enak. Kenapa? Karena banyak orang masih taklid buta, mengkultuskan, ya fanatik berlebihan. Tinggal bilang aja, saya cucu Rasulullah, nanti kalau kamu nggak ngasih, kamu masuk neraka gitu. Wajib mencintai cucu Rasulullah. Nanti kalau nggak mencintai kamu kafir. Begitulah. Kalian saya kira sudah paham tuh. Dari Bang Hadi, manusia laknat si Bahar nih. Dulu Habib, sekarang Sayyid. Dulu ngomong keturunan 28, 29, 33, 39. Dasar nipu berkedok nasab Rasulullah. Dari Gusmus, mudah-mudahan si Bahar segera taubat, tidak keluar-keluar terus, biar tentrem negeri ini. Ya tiap hari gituin aja nggak apa-apa lah, daripada keluar-keluar memprovokasi rakyat untuk tidak percaya kepada pemerintah, ngajak-ngajak demo gitu ya. Itu juga kurang bagus karena main hakim sendiri, walaupun dia koordinasi dengan polisi, asal dia tidak anarkis mungkin bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tapi kalau dibandingkan dia ceramah keluar-keluar membodohin umat, mendoktrin untuk tidak percaya kepada pemerintah, wah itu lebih bahaya lagi tuh. Provokasi lebih bahaya lagi, ngajak-ngajak angkat
senjata, angkat rencong, angkat pedang. Aduh, sudah ampun deh kalau gitu tuh. Makanya mudah-mudahan ini Bahar tobat ya. Saya setuju dengan Gusmus ini. Dari Muhammad Asmunik, Habib sudah expired. Expired. Muhammad Asmunik ganti jadi Syahid deh. Ya itu memang nama Habib sudah nggak laku kan. Jadi mereka itu memang luar biasa, pandai sekali bermetamorfosa, kamuflase, memakai nama orang suci ya. Dia berlindung dengan nama orang suci ya. Berlindung pada juriah Nabi gitu. Makanya kita itu kalau disebut membenci juriah Nabi itu salah. Justru kita itu sangat cinta kepada juriah Nabi Ahlul Bait untuk menjaga nama suci beliau. Jangan sampai ada oknum yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah tapi perilakunya jauh panggang dari api. Dari Mas Marpudin ya, para Habib sudah tes DNA belum ya? Terus hasilnya keturunan Nabi apa ya? Yahudi. Ya Yahudi lah. Kalau tes DNA yang dibicarain, itu udah pasti, itu kita bicara ilmu pasti, nggak ragu-ragu saudara. Yang sekarang masih dicoba untuk diputar balik oleh para muhibin, itu kan masalah perdebatan kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Tapi kalau sudah tes DNA, nggak bisa debat mereka. Kenapa? Karena kalau dia sampai beranggapan bahwa keturunan Rasulullah itu haplogrupnya macam-macam, banyak, itu kan bisa sebuah pelecehan ya, menganggap bahwa Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dianggap berzina, punya ayah lebih dari satu, kan ini harus dihindari. Ya, dari Bang Hadi, Bahar tidak keturunan Arab, apalagi keturunan Rasulullah. Bahar keturunan Yahudi Askenazi, makanya tidak punya adab dan akhlak. Ya saudaraku, dia berusaha tobat kali ya, sehingga dia sekarang melakukan pencitraan diri, mau ngeruduk-ngeruduk orang yang disebut dukun atau diduga dukun atau ahli hikmah dan sebagainya lah. Yang jelas ya, soal tuduhan penipuan uang yang 25 miliar yang didugakan oleh Bahar bin Smith itu belum terbukti, belum diuji di pengadilan. Ya, kita tunggu nih kabarnya. Apa hilang atau lenyap begitu saja? Seperti kasus-kasus Bahar yang sebelumnya, itu dulu dugaan menikahi gadis di bawah umur ya itu juga meluap begitu saja. Lalu itu ada saat Bahar katanya ditembak orang ya kan, meluap begitu saja. Menguap apa meluap? Menguap ya. Dari Alin Lin ya, semoga Kang Bahar diberikan hidayah sama Allah SWT. Semoga Bahar diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala biar hatinya gak marah-marah karena nurutin nafsu amarahnya, walaupun Kang Bahar pintar membaca membaca aja. Iya ya, tadi kalian bisa dengar sendiri marah-marah tuh ketika nagih hutang. Saya sebut dia nagih hutang lah, nagih hutang karena nyatanya masalahnya adalah duit 20 miliar yang katanya diklaim milik saudaranya itu tadi kan. Dari Amar Kamasi, Amir, sorry, maaf Bang Amir. Dari Amir Kamasi, wah, saking semangatnya saya sampai salah-salah baca nih. Ya, mohon maaf kalau ada yang saya bacanya salah-salah dikit ya. Oh, ini ternyata ada Muhibin. Alhamdulillah, terima kasih. Amir Kamase ini ternyata Muhibin. Saya seneng kalau didatangi Muhibin itu. Bahagia saya. Jadi bagi saya Muhibin itu memberikan keberkahan buat saya pribadi loh ya. Karena saya merasa bahagia. Ya, apa ini komentar yang saya baca nih, komentar Muhibin ini. Sejak tadi saya baru kali ini membaca komentar Muhibin ya. Pertama, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Amir Kamase ya sebagai Muhibin Bahar bin Smith yang sudah bersedia hadir di channel saya ya. Ya kan? Saya baca komentarnya ya, pasti Anda komentar pengen saya baca dong. Nah, nanti gak saya baca kecewa kan, kasihan ya kan. Jadi Amir Kamase komentarnya begini saudara. Anda yang belum tobat bro, wah, terima kasih sudah manggil saya bro ya kan. Nah, karena biasanya onom-onom Habib itu kalau kepada orang yang tidak disukai itu kan nggak segan-segan tuh memanggil dengan nama-nama penghuni kebun binatang, pakai istilah anjing, ada yang kerbu, apalagi itu, aduh astagfirullah, keturunan Rasulullah kok begitu.
Ya, tapi saya terima kasih kepada Amir Kamasi ini, manggil saya bro. Berarti saya dianggap saudara dong, brother kan gitu. Bro kan dari kata brother, waduh. Ya, Anda yang belum tobat bro, itu otakmu perlu direnovasi. Wah? Hah? Otak saya perlu direnovasi. Yang mana ya? Ya, nanti kalau ada yang bocel-bocel saya renovasi. Terima kasih datangnya. Oke, coba ini bagikan video ini kepada teman-teman panjenengan, saudara-saudara panjenengan, termasuk kepada Bahar bin Dumit kalau Anda punya kontaknya, supaya dia bisa nonton. Syukur-syukur video saya direaksi. Asik. Ya kan? Oke, kita lanjut. Dari Garuda Sakti. KB Ba'alawi ras Yahudi Askenasi kasar, bukan ras Arab, bukan juriah Nabi, bukan apa nih? Bukan pribumi asli, putra Nusantara, betul. Dari Bang Sobri ya. Dari Bang Sobri, ada Bang Sobri JM ya. Tobat aja, kasihan, gak kepake lumar har. Ya, kita doakan lah. Ya, kita doakan ya kan. Oh, kita dianggap pembenci Habib Bahar. Pembenci dari mana, bro? Kita doain yang baik itu semoga bertobat ya. Itu kan bagus itu. Batilah Habib bertolak ganti Sayyid. Dasar ndak malu kah? Harusnya malu. Harusnya malu, harusnya ya kan? Tapi mana malu, demi kemaslahatan dia itu, demi keuntungan duniawi materi ya kan, demi Muhibin supaya enggak pergi ya kan. Terima kasih Garuda Sakti, komennya konsisten ini. Wahyudi Basuni pengen komen yang macem-macem udah imsak, pokoknya jangan kasih kendor Muhibin satu persatu sudah banyak yang tercerahkan. Ketawa aja lah, nggak usah komen, nggak apa-apa. Ketawa itu sehat, ya kan? Ketawa itu sehat, saudara. Dan jangan diartikan orang ketawa ini melecehkan siapa gitu. Nggak ada ini. Ketawa kan ingin membuat kita itu senam jasmani rohani. Kalau kita ketawa kan semua berubah sama dengan senam. Ya, Garuda Sakti lanjut, Garuda Sakti. Marpudin, dari Mas Marpudin ini, Muhibin itu sudah dicekoki sama Habib ya. Macam kebo yang sudah dicocok hidungnya gini. Akhirnya nurut saja ya kan. Nah, terima kasih Garuda Sakti, tetap konsisten dan tetap terus menemani kita. Bang Adi, harusnya Bahar dijuluki debt collector, penagih utang. Setuju tadi sudah ya. Kemudian sudah meresahkan ini dari Rimba Pamsel. Sudah meresahkan ini, masih ada aja yang ikut. Tobatlah Bahar. Tobatlah Har. Sehat selalu Kang dari Jambi hadir. Terima kasih dari Jambi ya. Ternyata Bang Wana Rimba Pamsel ini dari Jambi ya. Terima kasih, agak jauh. Dari Bang Margono, Klaten hadir Gus. Nusantara udah tak tahu semuanya. Habib cuman Habib Pentagon Amerika yang palsu Gus. Dari Lentera, sekarang para kabib sudah kocar-kacir, menyelamatkan diri masing-masing dan para mukibin masing-masing yang masih bisa didawir. Dari pesisir, aku kalau sehari gak lihat Mas Bahar rasanya dunia kurang lucu. Ya makanya saudaraku, Bahar kita anggap sebagai penghibur. Penghibur. Ya, Garuda Sakti terima kasih. Cinta Yaman, hidup mewah dari kotak amal dan donasi. Nah, dari sehat selala ya. Bahar itu cocoknya jadi pengemis, itu baru cocok buat Bahar. Wow. Dari pemburu ilmu, Bahar jadi debt collector mau minta komisi. Dari Adi Blondes. Jaga hati, jangan saling membenci, ini bulan suci. Terima kasih Bang, siap, kita jaga hati. Tidak saling membenci, tapi kita saling mencintai. Ini adalah ekspresi cinta daripada kita yang untuk menjaga Nusantara. Ya, innamal a'malu binniat. Ahmad Nurkolis, siapa berani lawan Bahar? Jagoan Ba'alawi. Oh, nggak ada yang berani dong. Kita lanjutkan videonya Bahar. Mana tadi ini? Tadi sudah tak siapin loh. Ini dia. Lanjut ya, kurang dikit ini videonya Bahar, saudara.
Terima kasih udah terus menemani kita nih ya. Salah saya sampaikan salah. Saya datang kemari tadi baik-baik. Saya datang bagus-bagus, sopan, santun. Saya pergi dulu ke Polsek untuk pemberitahuan. Saya bilang ke Polsek, saya mau datang ke saudara Hakim ini untuk klarifikasi Tabayun, minta keterangannya. Saya datang di sini nggak ditemui 1 jam. Sedangkan saya ini orang satu dunia kenal saya satu Indonesia. Saya biasa ditunggu orang. Terus saya tunggu dia 1 jam. Kayak saya kamu. Jadilah begini anak-anak ngumpul sini. Nah, baru dia dibawa ke Polres. Semua ada hikmahnya. Apa perkara-perkara yang dia buat sama warga di sini, masyarakat di sini, dia dapat karmanya sekarang. Dia dapat karmanya sekarang. Dia kena batunya sekarang. Kalau nggak dari kita, dari orang lain. Iya. Apa yang dia tanam, itu yang dia buat. Yang dia tanam keburukan, yang dia panen keburukan. Dan masalahnya juga di sini kita punya karyawan ya satpam, tukang kebun dan sebagainya kan di sini. Ini kan harusnya setiap bulan digaji oleh siapa? Warga, termasuk dia kan. Nah, dia nggak bayar. Udah 5 tahun lebih. 100 juta. Mungkin 100 hampir 100 juta. Atau iya, karena merasa sok. Dia nggak tahu di atas langit ada langit. Bentar ya. Masih ada yang lewat saudaraku. Sabar. Sabar dulu ya. Ini karena masih ada yang lewat, saya komentari dulu aja ya. Saya baca komentar Anda maksudnya. Ini dari Bang Hadi ini ya. Oh, ada pertanyaan menarik ini Bang Hadi ini ya. Bang, apa benar kalau orang Yahudi Askenasi baca kitab dari kiri ke kanan? Ya nggak semuanya, tetapi Habib Bahar itu begitu. Ya, sudah dibongkar oleh channelnya Refli Harun itu dulu ya, dan kemudian direaksi oleh banyak konten kreator tuh. Ya, ada Berli Halim, terima kasih hadirnya Berli Halim. Lawan, hancurkan nasab palsu Habib Jakarta. Ya, ini. Nah, ini bagus ini komentar dari Ahmad Munib. Wah, ini luar biasa kritis ini. Nabi berjuang tanpa arogan. Nah, itu ya, lihat itu, denger ya. Nabi berjuang tanpa arogan. Bahar kok gonggong kuat. Itu tiru siapa? Nah, itu kan di awal ngamuk-ngamuk tadi di depan umum lagi. Ya kan? Jadi saudaraku, kalau Rasulullah tentu nggak akan seperti itu caranya. Ya, kepada orang yang salah pun Rasulullah tidak begitu. Bahkan Rasulullah dengan baik, malah didatangi rumahnya dengan baik, ya kan? Tidak pansos, ya. Ini Bahar ini kita duga pansos ini, ya kan? Kan belum juga di proses hukum kaitannya sama uang itu kan. Nah, jadi belum bisa kita memvonis A, B, C, D, E. Tapi Bahar itu kita duga pansos, ya. Hanya cari, tadi kita sebut branding, membranding dirinya, mencitrakan dirinya. Dia itu ingin menghilangkan citra bahwa dia itu termasuk kategori dukun. Ya, dia juga termasuk kategori ahli imah palsu. Dia juga termasuk kategori ulama palsu. Nah, dia itu ingin membuang citra itu, kemudian dia menggeruduk dukun. Menggeruduk oknum dukun yang diduga dukun kan. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bang Ahmad Munib, luar biasa ya, mencerahkan komentar Anda. Jadi Nabi berjuang tanpa arogan. Bahar kok gonggong kuat. Meniru siapa? Nah, itu ya. Kalau memang dia cucu Rasulullah nggak kayak gitu, saudara. Pasti akan menjaga marwah semuanya, ya kan? Pasti dia nggak akan berani kalau sendirian kali. Jadi dia bawa para muhibin ya. Lalu kalian bisa tahu sendirilah, divideokan gitu ya. Sudahlah, pokoknya kita anggap Bahar ini nggak benar nih, walaupun dia niatnya benar. Kalau memang benar niatnya ya, kita juga belum tahu, belum menguji kebenarannya semuanya itu kan, itu masih ada di media sosial. Yang semuanya perlu dibuktikan kebenarannya tuh. Nanti kalau sampai ke pengadilan.
belum ada penelitian ilmiah kan. Tapi kalau nasab Ba'lawi itu udah terbukti secara ilmiah. Nanti kalau di pengadilan pun hakim akan menanyakan tes DNA karena sudah kemajuan teknologi. Ya kan? Tes DNA-nya Beb, kamu disuruh tes DNA dulu Beb. Apa benar kan gitu. Dan secara tes genetika mereka benar-benar bukan keturunan Rasulullah, tertolak secara saintifik kan gitu ya. Yunus, Bahar itu bagusnya kasih makan taik sajalah. Kemudian Ahmad Nurkolis, kenapa ya Bahar datang bawa pasukan tapi gak sekalian bawa pedang? Ya dia takut kena apa ya, pasal kali, kena delik hukum kalau bawa senjata di depan massa gitu kan, niatnya kan sudah beda. Kalau ceramah kan dia pasif, ada di depan panggung gitu. Kemudian dia kan nggak mungkin berani sendirian lah, main kroyok lah. Iman Subarkat, yang jelas Bahar Smith tidak pernah mengaji atau mondok. Bahar Smith belajar di YouTube agar cepat bisa ceramah, bermodal nasab palsu, ngaku cucu Rasulullah ya. Kita lanjut saudara, kurang dikit. Ini dia, kita lanjut curhatan Bahar bin Smith ya. Dia nggak tahu dari selangit ada langit. Katanya dia di atas langit ada langit, benar, ya benar. Tapi kalian juga harus tahu saudaraku, di atas penipu ada penipu, di atas pembohong ada pembohong, di atas orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, ada lagi. Kayak Bahar ini nggak tahu di atasnya yang mana nih Bahar nih. Dari Bang Hadi, si Baharudin sudah ke Polsek, biarin aja yang menyelesaikan polisi. Emangnya dia siapa sampai menggeruduk ke rumahnya si dukun? Berarti benar si Baharudin ini jasa penagih utang ya. Makanya dia sekarang kan sudah pinter, dia belajar dari kesalahan yang lalu. Dia beberapa kali kan sudah masuk penjara. Ya kan? Karena main hakim sendiri tuh, ada seorang santri ya, katakanlah seorang pemuda yang dibabak belurin oleh Bahar itu sampai dia berurusan hukum ya kan, viral. Nah kayaknya dia nggak mau mengulang kesalahan itu lagi Bang, dia takut masuk penjara lagi nih. Akhirnya dia sebelum melakukan penggerudukan dia tuh laporan dulu ke Polsek, sehingga Polsek pun bisa turun tangan untuk mengamankan. Jadi ingat, Polsek, polisi mengamankan. Ingat itu ya. Sehat selala ya, Bahar itu bukan manusia tapi mukanya aja yang manusia. Astagfirullahaladzim. Joko, Arifin Joko ya, trik taktik tok bakar demit tukun kadal adalan. Impor akal ngadalin dan cecunguk mugibin. Jadi tukang ngadalin, di atasnya tukang ngadalin ya ada lagi. Katanya Bahar Smith sendiri, di atas langit ada langit kan. Abdul Mukti Tangerang hadir, terima kasih ya. Ada lagi Sutrisno ya, Ari Susanto, Habib Bahar bagus loh, jenderal umat Islam Indonesia, luar biasa ya Bahar itu ya, jenderalnya umat Islam tuh, hati-hati kalian tuh ya. Rizik Syihab itu kalau nggak salah gelar terbarunya adalah imam besarnya Aswaja. Woi, Imam Aswaja saudaraku, imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah katanya tuh ya, luar biasa. Dari Sutrisno bertanya, konten apa itu? Anda lihat di channelnya Bahar bin Smith ya, kalau mau lengkapnya ya. Kalau mau lihat gambar besarnya ya kan? Saya tadi sudah menyampaikan saudara, tidak bisa menunjukkan videonya dengan besar, nanti kena oleh Bahar bin Smith, nanti bisa dihabisin channel saya nih. Ya, kita lanjut. Dia nggak tahu dari selangit ada langit. Oh iya, licik, betul Bapak ini betul. Licin dan licik. Licik, belut. Iya benar. Nggak boleh kendor, ya betul. Oh saya kalau udah urusan sama saya, kalau saya ini begini Pak, bukan saya di tengah-tengah mereka, tapi mereka yang ada di tengah-tengah saya. Saya 13 kali masuk penjara, selalu saya bilang, bukan kaki saya yang ada di atas penjara ini, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya.
Wah, keren. Katanya dia itu bukan dia yang ada di penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Hebat kan? 13 kali katanya dia di penjara. Wah, karena dia katanya membela rakyat. Wah. Keren kan? Keren ya. Cucu Rasulullah kok, keren dong. Aduh, Bahar nih. Kalau Muhibin ya percaya aja. Namanya Muhibin saudara, kasih apa aja ya oke aja, Muhibin. Ya, kita lanjut ya. Nih, mana tadi ini? Ini. Tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Karena saya di penjara membela rakyat susah. Saya di penjara bela rakyat. Sampai saya diborgol. Diborgol, perut saya diborgol kaki saya. Kenapa? Karena saya bela rakyat waktu COVID-19. Rakyat dikurung dalam rumah. Jadi saya sudah biasa perkara-perkara begini. Nyawa saya, jiwa saya murah harganya kalau buat rakyat, buat masyarakat, buat bangsa itu murah, gak ada harganya. Katanya dia itu, nyawa saya murah kalau untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Lah itu bukan untuk bangsa dan negara, itu untuk saudaranya. Jadi dia nagih utang itu bukan untuk bangsa dan negara, saudara. Kita harus tahu tuh. Untuk saudaranya, paling enggak yang diaku saudara lah. Ya. Jadi dia nagih utang itu untuk saudaranya, bukan untuk negara, ya. Sekarang dia yang kena Sampai ente teradili lah sekarang, bahasanya alhamdulillah ya. Intinya di sini kita kami komplak dan tetap satu komando dia. Apapun yang terjadi di sini kita satu komando dia. Ya, kita mungkin berharap ya cukup ini aja, ya tidak ada ini lagi kan tersangkanya sendiri, ada pelakunya sendiri, ibaratnya udah ditangani oleh wajib. Jadi kita nanti buka puasa di sini. Terima kasih dulunya Habib. Apa nggak boleh buka puasa sih? Boleh. Buka puasa bareng-bareng. Iya, silakan. Ada ibu-ibu soalnya tadi tawarin buka puasa. Ya tadi nyawarin. Itu juga Bu RW itu. Bu RW Itu Bu RW. Oh gitu. Buka puasa bersama. Ini rumah kalau mau dijual sama dia, saya beli. Jadi kalau Saking masyarakat gak suka sama dia kan? Iya. Saya beli di rumah, saya kosongin. Kalau dia mau sok-sokan kaya-kaya, bukan kita mau sombong kan? Tapi ada satu hadis, kabiru bil mutakabbir salasa. Sombonglah kamu kepada orang yang sombong 3 kali. Kalau ada orang yang sombong 1 kali, kau sombong 3 kali sama dia. Masyarakat kan tadi kan orang-orang bilang, aduh Bim, semua ini masyarakat di sini nggak suka sama dia ini. Ibu-ibu Ya. merupakan habis negara ini. Betul dia langsung. Aduh, Pak Bahar. Ya, tidak semua orang juga suka sama ente yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Yang suka yang Muhibin ente aja. Ya. Jadi kalau mau nagih utang ya nagih utang, jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Jangan ngeklaim membela rakyat. Alah, pret lo. Ya kan? Nah, kita lanjut. Baca komen dari para Muhibin. Ada nggak nih Muhibin? Datang lah nggak ini? Ya. Kita lihat tuh. Saya suka kok, saya seneng ya, makanya saya terima kasih lalu Muhibin itu. Ya. Aduh, mana ini? Bahar, mana Bahar? Muhibinmu ini, saya cari Muhibinmu. Ya kan? Aduh, mana nih Muhibin? Banyak ini alhamdulillah. Ayo dong bagikan terus kepada sesama Muhibin ya. Grupnya Muhibin tolong dong cantumkan linknya di grupnya Muhibin ya. Saya tunggu nih. Sebelum saya tutup ini, sudah lewat 1 jam nggak apa-apa. Demi Muhibin untuk datang di channel kita ini untuk meramaikan, saya tunggu ya. Ini ya. Mana Muhibin? Ini ketemu. Di dia saudaraku, Muhibin ya. Dari Ari Susanto. Terima kasih Muhibin. Nah, woi, jangan adu domba. Siapa yang adu domba? Ini kita itu menyampaikan informasi bahwa Bahar bin Demit sedang menggeruduk diduga dukun. Nah, ini kan berarti dukun teriak dukun.
Ya kan? Ya Bahar Smith itu yang madu domba sesama dukun. Ya kan? Ini kita itu mencintai semuanya madu domba ente nih ya. Saya nggak mau mencaci ente loh ya. Saya mengingatkan ente, mikir dulu lah Bang, pakai akal sehat jangan pakai akalnya Muhyiddin. Kemudian Abdul Mukti, biar aja, biar ngegas, ntar juga capek sendiri ya. Makanya ketawain aja saudara, jangan ngegas-ngegas kayak Bahar tuh. Kita ketawa sehat, bahagia, jangan lupa bahagia saudaraku. Seneng aja lah hidup ini, ya kan? Ya, jangan ada kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Itu kunci bahagia saudara. Ya saya nggak iri sama Bahar, ngapain? Lalu saya nggak iri karena dia ngaku cucu Nabi, saya nggak berani. Ya memang nggak berani saya ngaku cucu Nabi, saya memang bukan. Tapi Bahar bukan cucu Nabi, ngaku cucu Nabi. Saya bisa buktikan itu. Ahli sosiologi saya bisa datangkan. Ahli bahasa saya bisa datangkan. Ahli genetika saya bisa datangkan. Bahwa dia terbukti 100% bukan cucu Nabi. Ayo, mana Muhyiddin? Pakai logika dong. Akal sehatnya pakai. Masih percaya Bahar cucu Nabi, keterlaluan ente itu. Dinasihatin nggak mau. Kita nggak marah nih. Seneng-seneng kok ketawa-ketawa bulan puasa nggak boleh marah. Seneng boleh. Bahagia bro. Dari Ari Susanto. Wah, woi, nah ini nuduh-nuduh nih. Ya, si Ari Susanto nih, saya bacakan komentarnya Muhyiddin. Bang Ari Susanto, saya ucapkan terima kasih banyak pada datangnya panjenengan. I love you Bang Ari Susanto. Tolong bagikan dong video saya kepada grup para Muhyiddin ya, para pecinta Bahar bin Demit. Bahar bin Demit. Sorry Bahar, I love you. Maksud saya Bahar bin Semit ya. Salah lah biasa, salah ucap. Yang penting kan saya sudah minta maaf. Tapi Bahar nggak berani minta maaf. Sudah mengatakan keturunan Wali Songo nggak ada, keturunan Wali Songo nggak ada katanya. Dan dia nggak mau minta maaf, katanya dia bilang di penjara mati pun saya nggak mau minta maaf. Lah, saya beda dong. Saya minta maaf sama ente. Salah ngomong aja saya minta maaf. Ya, ini anak buahnya Abu Jandalo. Jadi dia si Ari Susanto nuduh saya anak buahnya Abu Janda. Lo saya kenal aja enggak sama Abu Janda. Ketemu apa lagi? Enggak ada hubungan saya Bang sama Abu Janda. Nah, sudah salah klarifikasi ya. Dari Bang Margono. Nah ini. Ternyata cuman debt collector Bahar bin Demit itu Gus. Iya ternyata debt collector dibalut dengan ngaku cucu Nabi. Ngaku pembela rakyat. Ngaku membela bangsa. Ngaku demi bangsa dan negara. Bangsa dan negara, pret, ya. Kemudian dari pakar nasab jadi nasib, mana cucu palsu. Wah, ini lagi, ini lucu-lucu. Akunnya bernama air minum ini, ya. Ini juga Muhyiddin ini ya. Saya kira ini sudah terlalu banyak meminum air doanya Bahar bin Demit, ya. Pasti nih. Ya. Ini mungkin juga terlalu sering memakai siwak bekasnya Bahar bin Semit ya, karena ya harganya juga mahal. Ya, ini mungkin juga terlalu sering rokoknya yang dimereki Bahar bin Semit. Bahar Semit itu kan juga sekarang memproduksi rokok saudara, katanya ngaku cucu Nabi produksi rokok, kan Nabi itu kan membenci rokok. Wallahu alam kalau itu ya. Oke, saya bacakan dari akun air minum. Nah, ini jelas ini Muhyiddin ini karena komentarnya begini saudara. Kamu punya talenta, pernah ngaji apa, tahu apa? Weh. Konten tak manfaat, fitnah saja. Loh, memfitnah yang mana? Katakan mana aja kalimat saya memfitnah. Ketika saya katakan Bahar bin Demit itu bukan cucu Nabi, itu ilmiah. Fitnah dari mana? Ilmiah kok dibilang fitnah. Apa Anda nggak pernah tahu yang namanya ilmiah? Ya, saya katakan sekali lagi, Bahar bin Semit bukan cucu Nabi, terbukti secara ilmiah. Ya, berdasarkan kajian kita nasab, kajian sejarah, filolog, tes DNA, loh, ya kan? Ilmu sosiologi bisa dibuktikan dia bukan cucu Nabi. Nah, cucu Nabi itu cuma generasi ketiga. Sudah sering saya bilang di konten saya itu. Nah, sehingga kalau secara ilmu sosiologi dia juga sudah tertolak ngaku cucu Nabi. Tahu nggak? Jadi menurut ilmu sosiologi, kekerabatan itu cucu Nabi hanya generasi ketiga. Saya, anak saya, cucu saya. Itu ya. Jadi anaknya anak saya itu cucu saya. Cucu itu ya generasi ketiga.
gobloknya minta ampun nih Muhibin. Sorry, I love you. Nggak jadi, saya tarik. Ya, wah. Oke, jelas ya. Ahmad Munib, misi Nabi makarimal akmal. Misi Nabi makarimal akhlak. Ya, maksudnya akhlakul karimah ya. Yang Bahar pahami kriminal akhlak. Oh iya, makarimal akhlak, yang Bahar pahami kriminal akhlak. Oh iya, baru paham. Terima kasih Ahmad Munib pencerahannya ya. Sebab suka baca mundur. Dari Faik Halim, terima kasih Faik Halim. Waspada manuver Ba'alawi kasus Ninja 1997. Awalnya dukun. Ya. Yang dibantai. Terus ternyata para kiai. Ya benar banyak kiai itu. Ya kan? Robi Baresi. Ini lagi. Ini pasti Muhibin ini Robi nih. Mana saya anak buah Samsudin? Konten saya cek tuh. Saya mengkritik Samsudin tuh ya. Robi Baresi, konten anak buah dukun, Jawir anak buah Gus Samsudin. Nah ini, kalau Anda nuduh saya anak buah Samsudin, saya tolak. Saya bukan anak buahnya Samsudin ya. Kamu yang anak buahnya Bahar kali. Yang pasti kamu Muhibin. Budak spiritualnya Habib Bahar kali. Kalau kamu bukan budaknya Habib Bahar, kamu pastinya mensupport saya, bukan malah menghina saya loh. Ya, kalau nggak percaya cek itu di konten saya beberapa waktu yang lalu ketika Samsudin dimasukin penjara itu saya konten itu ya. Kalian juga itu ya, keluarga saya itu ada itu ya, lihat di channel Kimanik Holili. Itu bukan anak buah, itu keluarga saya tuh, lihat tuh channelnya ngkritik ya. Jadi saya satu keluarga itu mengkritik si Samsudin, dibilang anak buah Samsudin dari mana. Kalau nggak percaya cek tuh ya, Kimanik Holili. Ya itu Samsudin isinya tuh. Oke, dari Ageong Gunawan, si Bahar bin Demit ini sudah putus ya. Putus apa sih Bang? Tak baca dulu dari Abdul Rahman. Muhibin kejang-kejang, junjungannya koplak. Ya jelas lah Bang. Kejang-kejang ketika kita bahas begini nih ya. Agiung Gunawan, si Bahar bin Demit ini sudah putus urat malunya. Kakehan polah and acting, namun sayang pribumi sudah banyak yang sadar tidak mengakui cangkemu Bahar. Ya kita nggak bisa lagi dikelabui oleh oknum yang namanya Bahar nih. Kita nggak mau lagi sudah diperdaya, dibodoh-bodohin oleh triknya dia itu, oleh manuver, oleh pansosnya dia tuh ya. Aduh, Ahmad Nurkolis, beranikah Bahar menggeruduk pondoknya Kiai Imad? Ya ini nih ya kan, harusnya berani. Kalau memang Bahar berani kita tunggu tuh ya. Ya kan Kiai Imad kan sudah jelas-jelas membatalkan nasab Bahar tuh. Ya jelas-jelas itu ya. Berani nggak? Nggak berani, dia hanya berani keluar-keluar di medsos. Ya, saya baca nih Ahmad Nurkolis ini kritis banget nih pertanyaannya. Beranikah Bahar menggeruduk pondoknya Kiai Imad ya? Nah, beranikah? Ini saya tambahin ini pertanyaannya. Beranikah Bahar menggeruduk pondoknya Gus Fuad Pleret? Oh ya. Dia beraninya di keluar-keluar aja di medsos ya. Nah, beranikah Bahar menggeruduk pondoknya Kiai Haji Nur Ihya Salafiyah di negara? Enggak akan berani ya. Saya jawab dulu. Kalau memang berani kan sudah dulu dia menggeruduk. Kan dulu gayanya kalau ada orang yang melawan Habib itu kan langsung dipersekusi, langsung didatangi. Tapi sekarang mana ya? Bahar. Waspada kasus ninja awal ya. Baik, terima kasih tadi sudah saya baca. Dari Hadi, Bang, sesama Habib odong-odong tidak ada yang menasihati si Baharudin. Walaupun si Baharudin ini salah mungkin, itu tradisi Yahudi Askenasi. Ya iyalah Bang, kalau dia kan kita tahu tuh ada dokumen viral kan dari itu majalah Robito Alawiyah, kan sudah sering kita sampaikan tuh. Ada doktrin Habib itu harus saling membantu. Dia harus menciptakan strategi bagaimana di Nusantara ini Habib
terus bisa eksis dan berkuasa dalam tanda petik dalam segala lini. Ya, walaupun dia tidak bisa menjadi seorang yang berkuasa sebagai elit politik, dia paling enggak dia berkuasa di elit keagamaan. Ya, itu. Nah, makanya mereka selalu branding sebagai cucu Nabi, ulama, penuh barokah, wali Allah. Coba lihat, nggak ada Habib yang bukan wali. Semua dicitrakan wali Allah. Bahkan yang ODGJ disebut wali Allah. Bahkan yang mati pun disebut wali Allah. Tidak hanya yang hidup. Makanya kadang-kadang kuburannya tidak hanya kuburan yang asli dari Habib yang disebut wali Allah. Kuburan palsunya Habib pun disebut wali Allah. Itu cara mereka. Itu tanda-tanda dia ingin menjadi penguasa. Penguasa itu tidak hanya di bidang politik, ada di bidang keagamaan, sosial, budaya. Nah, mereka pinter tuh. Ketika dia tahu nggak bisa masuk di bidang politik jadi presiden, dia branding diri mereka sendiri, imam besar, pemimpinnya umat Islam Nusantara, gitu kan. Lalu ketika dia nggak bisa menjadi jenderalnya Indonesia negara, dia mengklaim diri jenderalnya umat Islam, gitu ya. Hebat mereka tuh. Kita akui itu kehebatan mereka. Lalu Bahar tadi nyebut-nyebut nih kepada oknum dukun, disebut licik. Bahar itu lebih licik, makanya dia bilang, saya setuju dengan omongan Bahar tuh, ya. Katanya di atas langit masih ada langit. Maka saya bilang, bener tuh. Apa? Di atas licik masih ada licik. Jadi saudaraku, saya bilang, ya, Bahar ini luar biasa. Kalau dia luar biasa, saya bilang, saya akui, saya sportif kok. Kalau Bahar bener, tak bilang bener. Kalau Bahar luar biasa, saya bilang luar biasa. Lalu di framing tuh oleh Muhyiddin, saya pembenci. Pembenci gimana? Saya sportif kok. Ya kan? Ya, terima kasih. Baik Faik Halim ya. Faik Halim, ini komentarnya, kasus ninja yang dibantai dukun santet di Banyuwangi dan berlanjut ke ustadz dan kiai. Ya benar Bang. Ya mudah-mudahan itu nggak terulang ya. Kita juga prihatin itu. Oke, Muhammad Asmunik. Sombong sampai 3 kali itu hadis mutlak majhul. Walah, mbok pikir umat goblok, segoblok antum. Wah. Nah, ini bagus sekali nih. Muhammad Asmunik sudah membongkar kegoblokannya Bahar. Dari Abah Nur, terima kasih Abah. Mudah-mudahan semuanya, Abah Nur dan juga semuanya sehat walafiat, selalu dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, selamat, panjang usia yang penuh barokah, hidayah, rahmat Allah ya. Kita suarakan terus ya, saudaraku, bahwa kita untuk selamat dunia dan di akhirat tidak dibutuhkan sedikit pun dari nasab Ba'alawi ya, yang terbukti tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah ya. Kemudian dari Abdul Rahman, Muhyiddin koplak kejang-kejang. Garuda Sakti, terima kasih konsisten terus menemani kita, sudah lewat 1 jam nih, hampir 1 jam setengah. Bahar ibarat main drama, ada pelakonnya di sampingnya. Iya, memang luar biasa. Itu kan mirip-mirip Samsudin, kontennya dengan penuh settingan dan seterusnya itu. Aduh. Dari Bambang C. Abang, ya, C. Abing, nggak tahu apa caranya baca nih. Tiwak dukun Cangjut, siwak dukun Cangjut, siwak ya, tewak, apa itu maksudnya saya nggak paham. Ya, tewak dukun Cangjut, ya. Abdul Munib, halo Bahar, rahmatan lil alamin, jangan dirubah. Raih kesempatan lil alamin. Ini baru ya sebuah diksi yang luar biasa untuk Bahar. Mudah-mudahan Bahar itu lihat ya. Dari Bambang Ajebung, terima kasih. Garuda Sakti, terima kasih ya. Kemudian Abdul Wadud, lu mau numpang tenar lewat Habib Bahar. Ya kasihan lah ini tadi. Terima kasih Abdul Wadud, terima kasih sudah hadir di channel saya. Ya, bagikan, ini pasti Muhyiddin nih. Saya buat konten gini sakit hati lagi, nuduh-nuduh numpang tenar lagi. Aduh, ngapain saya numpang tenar? Nama aja nggak pernah saya sebut itu di depan publik tuh ya. Jadi saya nggak mau tenar itu udah pasti ya. Saya hanya ingin berkontribusi untuk edukasi masyarakat yang dibodoh-bodohin oleh oknum Habib Ba'alawi. Tuh, paham ya? Numpang tenar ya.
Di thumbnail aja saya nggak pernah nampakin muka saya. Ya. Itu kalian harus bisa baca sebenarnya. Saya tuh sebenarnya nggak pengen tenar untuk saat ini. Nggak tahu kalau besok. Ya. Jangan marah. Hei Muhibin, I love you. Ya. Jangan marah, bulan puasa nggak boleh marah. Ketawain aja, senyumin aja, Bung. Ya, senyumin aja. Mana lagi nih Muhibin, kok nggak ada nih Muhibin. Muhibin, mana lagi nih Muhibin? Walah, ayo bagikan ke grupnya Muhibin dong. Ini dari Arif Jati, terima kasih. Bahar bergincu bro, namanya barunya. Oh begitu nama barunya. Abdul Wahid, sudah ya tadi. Lumayan dapat fee nantinya. Ya kita doain lah. Loh saya kan baik hati tuh, mendoakan kepada Bahar. Mudah-mudahan kasusnya Bahar yang sedang menggeruduk itu selesai. Dan kemudian mudah-mudahan Bahar mendapatkan fee loh. Gimana saya coba? Kurang gimana coba para Muhibin? Nah, kok dibilang saya membenci Habib Bahar gitu loh. Ya. Dari Pasar Gede, si Bahar sengklek, gimana tuh kabar ditembaknya? Nah, ini pertanyaannya sama dengan tadi pertanyaan di awal dari saya itu tadi ya. Astagfirullahaladzim. Wah, pin saya jatuh ya tadi, kebalik ini ya. Ini dari Laskar Sabilillah bro. Oke, kita lanjut. Hadi, Bang, berarti saudaranya Bahar percaya sama dukun daripada percaya sama Bahar. Nah, ini benar. Berarti Bahar gagal edukasi saudaranya. Ini luar biasa Bang Hadi, kritis banget nih pertanyaannya nih ya. Ya, berarti saudara Bahar ya yang ketipu dukun tadi katanya diduga ketipu dukun kan belum diproses hukum. Nah, ini berarti lebih percaya sama oknum dukun daripada percaya kepada si Bahar. Nah, setelah merasa ditipu oleh oknum dukun, baru minta bantuan kepada si Bahar. Kan gitu loh kronologinya itu kalau saya tidak salah, ya kan, dalam mencermati videonya Bahar tadi, ya kan? Nah, dari Pasar Gede, kalau si Bahar cucu Nabi itu baru fitnah. Nah, memfitnah saya Muhibin. Kalau saya katakan bahwa Bahar itu cucu Nabi, itu baru saya memfitnah. Ya, karena nggak ada dasar-dasar ilmiah. Kalau saya bilang Bahar bukan cucu Nabi, itu bukan fitnah. Tapi itu adalah ilmiah, ya. Susah banget dicari kasih penjelasan Muhibin ini. Arif Jati, Abdul Wadud budak setia Bahar berkincu, ya, pembual, gedabrus. Dari Firly, terima kasih hadirnya Firly. Garuda Sakti tetap konsisten menemani kita hampir 1,5 jam ini tetap menemani ya. Terima kasih tidak keluar ya. Mudah-mudahan Garuda Sakti selalu sehat walafiat nih ya. Untuk semuanya juga yang masih menemani kita nih, semoga sehat walafiat selalu, lahir batin dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Bulan puasa harus banyak doa saudara, ya kan? Oke. Dari siapa lagi nih yang belum? Oke. Ahmad Munib ya. Bahar pemberani nggak takut sidang, sebab di pengadilan teriak Bahar Smith, artinya bayar mahar. Artinya bayar mahar semua nggak rumit, luar biasa. Iya ya oknum seperti Bahar, ya oknum dukun itu kan biasanya andalannya adalah mahar. Maharnya berapa nih gitu. Abdul Mukti ya. Masa cucu Nabi diborgol, kasihan deh lu. Ya, Arif Jati. Bahar berginju bukan muka tembok tapi muka aspal ketumpahan oli. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Garuda Sakti, Kobab, Kabib, Kebab ya, Musailamah Al-Ghazab, Al-Yamani, Al-Yahudi, Al-Skenasi, Kasar. Haryanto Guru, terima kasih Pak Haryanto Guru. Kabib kemplang dase semua ya, jangan tanggung-tanggung. Dijitak aja ya, dijitak. Dinda Mami, Bang, kamu udah lihat live yang nyamar di waktu live-nya ama Wahabi itu tidak? Belum ya.
Nanti tak cek lagi nanti ya, tak cek. Terima kasih informasinya Dinda Mami. Saya akan nanti browsing, nanti tak cari itu ya, live yang nyamar di waktu live-nya Ama Wahabi itu. Kita lihat, nggak apa-apa. Terima kasih masukannya. Kita harus saling menghargai, oke? Dari Pasar Gede, Bang NKO. Lipstiknya si Bahar Cucurut merek apa Bang? Waduh, saya nggak tahu itu mereknya itu ya. Jangan yang kita duga itu lipstiknya udah dia bilang kali ya, dikali. Wah, ini penuh karomah gitu kan. Siapa yang mau beli mahal, ini harganya jutaan gitu kali. Ya, ini lipstik di Asma ini sama doa saya cucu Nabi gitu kali ya, kali. Bar, kalau kamu nonton, tolonglah buat video untuk menjelaskan tentang lipstik kamu Bahar. Ya, ini pertanyaan kita tadi, tolong dijawab Bahar ya. Ya. Kalau ada Muhibin, sampaikan video ini kepada Bahar biar Bahar nonton. Nanti dijawab tuh pertanyaan tentang lipstiknya dia tuh. Oke. Kemudian dari Sumartono, Habib yang masih teriak-teriak ngomong kotor, jauh dari sifat-sifat kewalian, tidak malati. Ya benar, tidak malati. Juga tidak manjur. Mantap ya. Abah Hade, terima kasih sudah hadir. Abah Hade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Cianjur nyimak. Terima kasih. Ya, dari Abah, dari Cianjur, semoga sehat selalu Abah, dan juga untuk semuanya sehat selalu dari batin. Dari Murniati, terima kasih Murniati. Jangan pernah berhenti menyuarakan masalah Habib-Habib palsu ini, kerjanya mengadu domba kaum pribumi. Setuju ya, terima kasih dukungannya, motivasinya, supportnya. Gini ya, logikanya kita memang, selama mereka itu kita duga masih berpotensi membodohi umat dengan doktrin-doktrin menyesatkan, kita counter. Karena dengan cara seperti ini, edukatif ini adalah efektif. Demikian juga yang disampaikan oleh Kiai Ahmaduddin. Kita menyadarkan para masyarakat. Kalau Habib nggak bisa sadar, tapi masyarakat sadar, nanti kita harapin semakin banyak orang sadar dan tidak percaya kepada Habib Ba'alawi ngaku cucu Nabi. Kalau semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Habib yang ngaku cucu Nabi, maka kita harapin lama-lama dia malu sendiri ngaku-ngaku cucu Nabi karena nggak dipercaya. Tapi kalau tetap ngaku-ngaku, ya namanya nggak tahu malu. Maka kita suarakan kebenaran ilmiah ini supaya semakin luas, semakin banyak orang yang sadar bahwa Oknum Habib Ba'alawi bukan cucu Nabi. Itu ya. Sehingga nanti nggak ada lagi yang jadi korban dawir, nggak ada lagi yang mau menyerahkan apemnya dengan cuma-cuma, sampai membodohi suaminya, ya kan? Sampai mengkhianati suaminya demi Habib dan demi mendapatkan syafaat Habib, gitulah. Ya. Itu ya, astagfirullahaladzim. Kita lanjut saudaraku. Dari Hadi, Bang, mau tidak saya ajak Mi'raj seperti Habib? Wih, sampai 70 kali ya? Enggak deh. Sampai 7 kali Mi'raj, enggak deh. Ya, makom saya tahu diri. Ya, cukup Rasulullah saja yang kita percaya. Rasulullah aja 1 kali kok. Tidak akan ada orang makhluk yang lainnya yang sama dengan Rasulullah ya. Apalagi ketika dia ngaku 70 kali, jelas itu cerita khurafat yang hanya untuk menciptakan kondisi supaya orang menghormati Ba'alawi, itu hanya untuk membranding supaya orang taklid buta dan mengkultuskan Ba'alawi dianggap penuh keramat dan orang hebat. Tapi mereka nggak tahu tuh, itu keterlaluan karena ceritanya seolah-olah melampaui Rasulullah. Itulah yang kita duga kebohongan, penipuan. Ya kan? Ya, terima kasih ya dari Samsul Bahri ya atas dukungannya. Lanjut Gus, tipu daya Dajjal itu sangat kuat ya, jangankan yang biasa, yang alim pun tertipu. Ingat para muhibin, baca ciri-ciri Dajjal akhir zaman. Iya. Dan kalau kita lihat jejak digital di media sosial, muhibin itu tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah, ada dari oknum-oknum pejabat, ya kan? Ada dari oknum-oknum kiai, ulama gitu, pribumi, banyak yang sudah menjadi santapan doktrin oknum-oknum Habib Ba'alawi, ya kan? Dari Pasar Gede sabar Bang, NKO itu si Abdul Waduk itu otaknya kayak waduk, astagfirullahaladzim. Terima kasih, kita selalu bersabar saudara ya. Harian Ino, gimana Gus? Masalah oknum pemalsu makam belum ditangkap juga, ya sabar.
Ya, mudah-mudahanlah, karena kita itu susahnya dalam hal-hal kayak gitu kan mencari delik hukumnya. Pernah itu ketika guru kumpul membahas masalah, pemalsuan ulama misalnya. Di Nusantara ini kan kadang-kadang susah untuk mencari delik hukum. Kita tahu misalnya seorang dokter gadungan, itu udah ada, instrumen hukumnya sehingga kalau siapapun mengaku dokter gadungan tinggal, ciduk aja, dasarnya jelas, ya pasalnya jelas. Tapi kalau ngaku-ngaku sebagai ulama gadungan, nah susah. Yang ngaku ulama tapi gadungan kayak si Bahar, susah nggak ketemu. Sehingga, pihak berwajib juga di situ sebelum bertindak kan mempelajari, ada nggak ini instrumen hukumnya. Sama ketika memalsukan kuburan, gitu loh, itu persoalannya. Para para ahli hukum juga mencari. Di situ saudaraku, ya ketika bicara hukum positif memang, tidak segampang membalikkan telapak tangan ya, kita yang bersabar aja. Mudah-mudahan kelak para para anggota DPR ini mampu membuat konsep tentang, hukum undang-undang pemalsuan makam. Sama juga ketika masalah hukum ini, santet. Santet itu kan jelas itu juga bisa membuat orang meninggal kan, tetapi kan juga sulit kalau dirumuskan. Ya itu juga belum ada, masih dalam debatable aja, itu masih wacana. Ya sudah sih pernah dirumuskan, tetapi kan juga belum disahkan gitu, karena masih debatable dan penuh polemik ya. Oke saudaraku, maka kita harus cari, yang lainnya, gimana caranya dia seperti itu. Tapi kan memang dari pihak mereka itu juga nggak akan tinggal diam. Pasti akan mempelajari celah-celah hukum untuk supaya terhindar dari hukum. Sama dengan ketika masalah, sedekah misalnya, itu juga susah ya. Anda mendapatkan sedekah miliaran, jutaan, miliaran dan sebagainya itu ya repot kalau misalnya sedekah itu diambil kan susah. Itu sampai ada yang namanya ustadz sedekah yang dulu bukan siapa-siapa sekarang kaya raya. Ya, kalian tahu kan? Ustadz sedekah itu kamu browsing di internet pasti ketemu namanya tuh. Dulu pernah saya bahas berbulan-bulan itu di channel saya yang satunya di channel Tanda Kejadian. Itu sampai dia kemarin mencalonkan sebagai calon legislatif, nggak laku tuh, nggak kepilih tuh. Di Tangerang kalau nggak salah itu dia. Nggak laku. Sekarang masih berkasus hukum. Banyak sekarang orang-orang yang masih menuntut dia, ya, masih mau ngejar dia tuh. Ya, ada yang namanya Bapak Daso Arif Bakuama, ada Jaini, ya, Bapak Jaini, ya. Jaini SH, itu beliau yang juga menjadi korban dan dia masih menuntut hukum terhadap Oknum Habib, sorry, ya dia pencinta Habib juga, si oknum ustadz ini, ya. Bahkan ada yang menduga itu juga keturunan Yaman, ya si ustadz ini. Wallahu alam, kalau benar ya luar biasa memang keturunan Yaman, oknum-oknumnya banyak yang bikin gaduh di NKRI, ya. Itu masih dituntut karena dia juga mengembangkan bisnis investasi juga atas nama agama, membalut kegiatannya dengan ekonomi umat, ya mau untuk kepentingan umat dan seterusnya. Akhirnya ya wallahu alam lah ya. Kalian bisa lihat di channel saya Tanda Kejadian, kalian scroll video-video yang awal-awal itu. Wah itu udah banyak saya bahas itu. Ya, oke saudara kita lanjut ya. Heria Ino, ya, sudah ya. Makanya oknum-oknum ini kan selalu dekat dengan pejabat tuh. Oknum-oknum Habib Ba'alawi itu sejak zaman kolonial, dia itu strateginya salah satunya adalah dia akan mendekati penguasa, ya supaya aman. Itu juga oknum-oknum ustadz yang menilep dalam tanda petik ya, duit masyarakat atas nama sedekah itu juga gitu, deketin penguasa. Itu strateginya, ya. Oke kita lanjut dari Gundul ya, dari Gundul-Gundul nih. Mas, apa kalau cucu Nabi dakwahnya harus pakai emosi? Ya Allah, ya emosi itu kalau tujuannya untuk menekankan tema tertentu tetapi hanya sesaat ya, ya itu boleh. Tetapi kalau itu emosi yang sesungguhnya berasal dari diri, ya nggak boleh lah ya. Kita akan diajari untuk sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya kecerdasan yang juga sangat perlu kita asah adalah kecerdasan emosional. Jadi kalian sudah tahu kan, menurut Ari Ginanjar itu kan, saya kalau pakai istilah konsepnya Ari Ginanjar kan ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual yang sekarang viral. Jadi
seseorang itu tidak hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual, tapi juga harus punya kecerdasan spiritual dan emosional, ya kan. Nah, ketika seseorang ngaku cucu nabi itu, ya dia harus bisa benar-benar memiliki kecerdasan semuanya itu, seperti Rasulullah. Kecerdasan spiritual, emosional itu semua harus terkelola dengan terbaik gitu loh. Kalau nggak bisa menguasai emosi, ya jelaslah dia bukan cucu nabi tuh. Itu makanya kita bilang, nasab Ba'alawi itu tertolak juga berdasarkan kajian perilaku. Nah ya, jadi saudaraku, tertolaknya nasab Ba'alawi itu tidak hanya dari satu aspek ilmu, ini yang harus kita pahami. Ini sudah bermacam-macam ilmu. Jadi secara multidisipliner ilmu, ya, oknum Ba'alawi itu tertolak klaim sepihak mereka sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Saya sebutin lagi ya, biar inget ya. Kajian ilmu nasab, ilmu sejarah, filolog, kajian DNA loh coba, kajian perilaku. Nah, tadi kalau yang aku cucu nabi berdasarkan kajian ilmu sosiologi loh, banyak kan? Banyak. Jadi di bulan puasa ketika kita mengatakan Ba'alawi bukan cucu nabi itu pahala, bukan fitnah. Ya, itu adalah edukasi saudara. Ya, maka kita harus yakin itu untuk kebaikan. Maka kita nggak perlu marah-marah. Maka tadi kan ada muhibin saya ketawain aja tuh, tak senyumin aja. Karena saya berlatih untuk menjadi orang yang tidak punya rasa benci, iri, dengki kepada siapapun. Dan saya berlatih untuk melepaskan diri dari kemelekatan duniawi. Ubud dunia. Jadi walaupun saya buat konten gini, saya nggak boleh terbawa, saya nggak boleh melekat di sini. Saya harus tahu step demi stepnya gimana saya melepaskan diri dari keterikatan semuanya itu. Maka ketika kita itu nanti harus berpulang ke rahmatullah, kita enak, plus gitu, nggak mikirin dunia. Ya kan, ubud dunia nggak boleh, ubud dunia. Ya, itu yang kita harus latihkan. Ya kan. Lah dan itu butuh latihan gitu loh. Maka sedikit demi sedikit. Jadi innamal a'malu binniyat ini benar. Jadi kita membuat konten seperti itu dia harus diniatkan dengan positif juga gitu loh ya. Kurang lebih begitulah ya. Saya bukannya ahli, saya bukannya ulama juga. Saya hanya tahu dari apa yang diajarkan oleh leluhur saya. Kurang lebih begitu, saudara. Kalau Anda mau memberikan masukan saran ya secara konstruktif, saya senang banget. Ya kan, bisa jadi saya salah, sangat bisa karena saya manusia biasa, apalagi saya bukan siapa-siapa. Dari Nabila, Bar Bendemit Al-Kopla, bergincu. Ya, Arifin Joko terima kasih NKO, lawan dukun impor. Nabi Bir asal Yamanun. Yamanyun si bahar, singit melilit. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya, Abdul Mukti. Kok gak ada yang komen ke Habib Rizik? Tema Habib Rizik sebelum ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Bahkan saya menyampaikan seruan Gus Fuad. Tangkap Habib Rizik. Karena sudah ngajak berontak tuh. Ya, lihat di channel kita sebelumnya ya saudaraku. Ya, kita lanjut. Rizik lagi insaf, belajar sholat. Garuda Sakti, terima kasih selalu siap menyimak kita nih. Wow, sudah lewat 1,5 jam loh, kita ngedabrus nih. Hiburan aja ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kemudian ada Herian Inoh, Gus, di kampung saya masih ada ustadz yang ngaji kitab karangan Habib Ba'alawi. Ya, kita maklum lah, mungkin dia masih taklid buta, ya kan? Nanti kalau dia itu tahu bahwa kitab-kitab yang dari Ba'alawi itu penuh interpolasi dan kemudian itu dikarang oleh orang yang memalsukan nasab Rasulullah, mungkin dia akan sadar. Ya, berdasarkan kajian ilmiah. Jadi mereka itu ngaku cucu Nabi hanya berdasarkan catatan leluhurnya yang sangat berpotensi sekali tuh. Udah berabad-abad loh, ya. Berpotensi dengan interpolasi yang sudah dibahas oleh Kiai Madudin, ya kan? Kemudian dari heads ya. Kalau muhibinnya selalu percaya Gus karena sudah dicekoki ya, sudah didoktrin ya. Dari
HEJD, HDH, susah bacanya saya. Ya dari Pasar Gede, terima kasih masih setia menemani kita, sudah hampir 2 jam, hampir 2 jam nih. Pasar Gede, betul sekali Bang, NKO kita sesama muslim saling mengingatkan, jangan sampai saudara kita terjerumus di kebohongan para habib yang laknat seperti si Bahar oknumnya nih ya. Jadi ya benar, kita itu nggak membenci siapapun loh. Saya juga kalau dibilang ini pembenci Habib Bahar, enggak. Sopo benci Habib Bahar. Rugi saya membenci Habib Bahar, nggak ada untungnya dunia akhirat. Sudarmanto ya. Kalau ceramah isinya provokatif dan menganggap pihak lain selalu salah yang tidak sepaham, hal ini sepertinya kurang elok, seharusnya bisa membuat rasa adem di umat. Nah gitu loh, setuju ya, apalagi kalau dirinya mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah gitu ya, sudah seharusnya lah ya membawa ketentraman, kedamaian gitu ya. Jadi kita berharap itu nggak usah dia ngomong, kita deket ini memberi kedamaian gitu loh. Kalau ngomongnya udah membuat susah itu, provokatif itu ya, membuat kita nggak percaya kepada pemerintah itu ya perlu dipertanyakan itu ya. Para muhibin itu susah untuk melupakan doktrinnya habaib. Wow, nggak habis-habis komentarnya ya. Saya habisin dulu videonya Bahar ya, saudaraku. Nih saya lanjutin dulu, habis itu saya baca lagi komentarnya ya. Nih kurang sedikit. Karena siapa nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Ya orang kita bilang Pak. Terima kasih. Ya, siap. Ya, ya, Bang. Terima kasih Pak. Ya. Ya, itu saudaraku ya, videonya Bahar bin Smith ketika dia menggeruduk ya, menggeruduk orang yang diduga seorang dukun ya. Ya, tetapi itu ternyata kasusnya adalah saudaranya Bahar minta bantuan penyelesaian hukum ya, salahnya sendiri ya. Dia nggak minta bantuan kepada ahli hukum. Kalau itu ahli hukum sih nggak ada persoalan ya, padahal masalah hukum di mana si suaminya itu tadi katanya ditahan. Ya, lalu si istrinya ini kemudian meminta bantuan kepada oknum dukun ya yang digeruduk oleh Bahar bin Smith tadi. Makanya ada yang bertanya, kenapa nggak minta bantuan kepada Bahar? Kok malah kepada oknum dukun kan gitu, sampai mengeluarkan uang miliaran rupiah. Wow, banyak banget yuk. 25 miliar katanya pengakuan Bahar itu ya. Malu dong Bahar, kamu punya saudaramu malah minta bantuan kepada oknum dukun. Kenapa nggak minta bantuan kepada ente gitu kan? Ya, oke, kita lanjut ya membacanya ya. Kita lanjut. Ahmad Maliki tahu nih, Ahmad Maliki nih ya. Ahmad Maliki tampaknya tahu tuh siapa oknum ustadz ya yang menjadi pemalak sedekah yang pernah saya bahas lama banget itu, berbulan-bulan itu di channel saya, di channel Tanda Kejadian. Anda bisa cek saudara. Ya, itu ya, paham, nggak usah saya sebut namanya lah, biar kalian penasaran dan nonton di channel saya. Di channel Tanda Kejadian ya, bukan channel Newscan Official ya. Oke. Aduh, dari Yunus ya, dari Yunus. Orang yang tidak tahu malu itu karena tipisnya iman seseorang, yaitu Bahar itu yang nggak tahu malu, ngaku Nabi ya. Oke, dari Herian Inoh. Para muhibin itu susah untuk melupakan doktrin dari para habib, ya benar. Sudah terlalu melekat, susah, ya kan? Begitu ya. Kemudian Nur Hasanah, oh gak baik ngecap Ini Nur Hasanah juga inget nih, tahu nih orangnya ya. Saya nggak sebut namanya Pak Ustadz itu dengan harapan panjenengan ya nggak apa-apa lah, kan itu strategi saya biar panjenengan yang belum tahu nonton di channel saya, di channel Tanda Kejadian tuh. Video-video lama ya, beberapa bulan lalu tuh kita bahas panjang lebar tuh.
Ya, eee, ya bener ya, eee, saya baca ya, nggak saya sebut namanya, mohon maaf Mbak Nur Hasanah kalau panjenengan seorang perempuan yang saya hormati ya. Gak baik ngecap itu pemalak sedekah, biar gimana juga itu udah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya kan. Kemudian Herian Inoh, tidak ada cucu Nabi yang mau diajak ngedabrus oleh kolonial Belanda untuk menjajah Nusantara. Itu bukan curian Rasulullah SAW. Saya jadi ingat nama Utsman bin Yahya ya. Utsman bin Yahya itu kan, kita sudah, teliti berdasarkan kajian ilmu sejarah, terbukti sebagai antek-antek Belanda. Itu juga bukan fitnah Saudara, ya ada literaturnya. Bahkan Utsman bin Yahya juga menulis tentang perjalanannya di kitabnya dia sendiri ya. Saya lupa nama kitabnya tuh, kamu yang sudah tahu mungkin bisa komentar. Bang Aslikin ya, semoga cepat selesai, sudah jelas bukan cucu Nabi, Habib Alawi ya kan. Kemudian Herti Restiana, si Bahar kebanyakan acting, kemampuan nihil, masuk ring dulu Har. Gak mau lihat kemampuan lu. Dari Rahmat ya, sama pemalak diri mestinya sadar diri, makanya jangan percaya sama sorban dan nasab. Banyak penipu agama dijadikan topeng. Banyak penipu agama dijadikan topeng. Ya memang ada oknum-oknum yang seperti itu ya saudaraku. Aduh, memanipulasi ajaran agama demi kepentingan tertentu. Bahkan ada yang memanipulasi ajaran agama untuk radikalisme, ya kan? Ngeri kalau kayak gitu kan. Ya. Dari Haryadi, urat malunya golongan HP palsu itu putus, kerjanya hanya membohongi umat. Stop, jangan undang HP palsu. Wahyu Purnama, jangan mau duduk dengan habaib Ba'alawi agar akal Anda sehat. Ya, Ba'alawi pintar ngomong ngibul. Nah, ini saya jadi ingat apa yang disampaikan Gus Fuad Pleret. Kita ikut itu. Terus terang saya sangat suka itu membaca maklumat keagamaan dari Gus Fuad Pleret terkait masalah ini manifesto keagamaan itu. Gus Fuad itu kalian sudah tahu ya, hanya mengingatkan, barangkali ada yang belum tahu. Ya, di pondoknya ada tulisannya itu. Habib dan budak Habib dilarang masuk. Katanya beliau kan begitu tuh. Ya artinya bahkan beliau juga menyampaikan kalau ada Habib di dalam sebuah majelis itu, beliau nggak mau saudara. Nggak mau dia, beliau akan pergi, akan meninggalkan majelis itu kalau di situ ada Habib. Makanya beliau juga menyampaikan ya, bahwa ketika ada haul Sunan Ampel ya, itu beliau nggak mau hadir juga. Kenapa? Bukannya nggak diundang alasannya, tetapi karena di situ ada Habib, bahkan Sunan Ampel kan yayasannya juga sudah kita konten, sudah kita informasikan ke Anda, itu kan juga sudah dikuasai oleh oknum Habib. Ada 15 hektar tanah yang harusnya dimiliki dan dikuasai oleh keturunan Sunan Ampel yang asli, tapi didudukin oleh keturunan Ba'alawi. Disitulah bukti kalau Anda mau bertanya, bukti penjajahan kolonialisme dalam lingkup dalam lingkup sempit, yaitu dalam lingkup sempit. Ya, penguasaan lahan kurang lebih ada 15 hektar oleh oknum Habib Ba'alawi di kawasan Ampel, ya kan? Ini mudah-mudahan nanti para penguasa bisa menyerap aspirasi itu dan kemudian investigasi, meneliti kebenaran informasi itu ya. Dari Muhammad Faizin ya, terima kasih Muhammad Faizin. Bahar Semit Kowar, besar mulut ya. Kiai Madudin membuat rungkat Habib Ba'alawi. Satu Kiai Madudin aja bisa runtuhkan beberapa ribu Habib ya. 2 kiai gimana bisa mati semua. Ya itu jadi maksudnya benar-benar Kiai Madudin itu ya berhasil membuat rungkat Habib Ba'alawi ya kan. Mari dari Mariati ya, Mariati katanya Ba'alawi tak perlu dipercaya, penipu ya. Nah, begitu ya.
Gundul, wagiran Gus kok bisa cucu Nabi masuk penjara mungkin cucu Nabi yang ke-26 ya Gus. Astagfirullah. Dari Bang Sudarmaji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sudarmaji, terima kasih hadirnya. Kalau nyimak masalah nasab seperti pertempuran Nabi Daud sama Raja Jalut, ya Kiai Imad seperti Nabi Daud pelan-pelan tapi pasti dan Jalut akhirnya tumbang. Nah, amin kita doakan. Mungkin tidak mungkin tidak secepat yang kita harapin, tetapi, perlahan tapi pasti saudara, kebenaran ilmiah akan menang. Suatu saat saya yakin ya, Ba'alawi tidak ada lagi yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah laku, mudah-mudahan. Kalau ketika sudah semua orang, tidak mempercayai mereka keturunan Nabi, maka insya Allah aman ya, tidak dari ndawir-ndawir mereka insya Allah nggak laku juga ya. Ini kan karena banyak orang yang masih percaya gitu loh ya. Dari Barakerong, dari Barakerong, pulang saja ke Yaman, sana Har. Wah ini himbauan yang baik nih Bahar. Kalau kamu itu bikin gaduh juga oknum Habib yang lainnya tuh ya, pulang saja ke Yaman ya. Oke. Kemudian dari M. Haiti ya, akhirnya penipu ketemu penipu. Ini komentar sederhana tapi lucunya ya. Ya iyalah, yang satu nipu umat dengan dasar ngaku cucu Nabi ya kan. Lalu ngaku ulama, repot sudah kalau seperti itu ya. Masya Allah, astagfirullah. Sudahlah, kita harapin oknum Habib Ba'alawi yang tidak bisa membuktikan dirinya sebagai keturunan Rasulullah ya, silahkan nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah gitu ya. Kita harapin tobat ya, tobat nasuha gitu ya. Jangan tobat lombok. Kalau tobat lombok itu kan ngomong tobat-tobat setelah ketemu lagi masalah yang sama nyicip lombok lagi. Ya, ya kan. Kemudian Harian Inoh ya, Kiai Nusantara ya, Wahid kok jadi Muhyiddin, Kiai Nusron Wahid kok jadi Muhyiddin. Ya tadi sudah saya sebutkan saudaraku, Muhyiddin itu tidak pandang bulu, ada yang dari kalangan masyarakat awam, ada dari oknum pejabat, dari oknum kiai ya. Nah, dan banyak kan yang jadi Muhyiddin kita sebut misalnya Kiai Idrus Ramli, ya kan, dari golongan yang disebut kiai kan. Ada juga yang kemarin viral adalah Kiai Haji Bagus Miftah Fauzi, ya kan. Ada juga itu kiai yang juga viral di Banten, ya, itu ada Bapak Qurtubi Jailani ya. Kalau Kiai Miftah Fauzi kan juga merosting Kiai Imaduddin ya, katanya memalukan Banten katanya Kiai Imad. Padahal yang memalukan Banten ya Kiai Haji Miftah Fauzi ya, yang sekarang tinggal di Tasikmalaya kalau nggak salah ya. Nah itu kan malah menjadi Muhyiddin, juga termasuk Bapak Qurtubi Jailani ya, mohon maaf Pak Qurtubi, I love you, mudah-mudahan jenengan sadarlah, ada namanya Wafi itu yang muridnya Bapak Idrus Ramli ya kan. Ya, dari Munanto terima kasih, Munanto 00, Bahar wajib ditipu bos, mungkin dapat pahala. Dia aja nipu Rasulullah, ngaku cucu Nabi ya. Ya keterlaluan ya, dia ngaku cucu Nabi loh ya. Masya Allah Bahar gitu. Kadang-kadang kita itu bertanya-tanya, kenapa ada oknum-oknum semacam itu gitu ya. Ya, ini luar biasa saudara. Jadi saudaraku itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini ya. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada bisa edukasi kalian ya. Nah tapi ini ada komentar menarik nih. Dari Natayu, Habib Bahar sudah kenyang, yang namanya penjara katanya. Ya kan? Kenyang dari mana? Kalau dia kenyang, dia nggak akan buat gaduh lagi. Itu mungkin dia masih rindu dengan penjara, Bang. Ya. Oh, dari Syekh Markatin. Terima kasih hadirnya dari Jember ya.
Saya penasaran ya dari, Syekh Makatin ini Jember mana ya? Eee, karena dekat dengan tempat saya kan, saya tinggal ke barat, nyampe, ya kan. Jember sampai 7 kali kiamat pun, semua Habib tidak akan taubat Gus. Iya bener, karena ternyata ya kan, yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan hanya di tahun 2023 ini, dulu banyak sekali ya di tahun 1800-an pun sudah kita sampaikan, sudah banyak ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Di Mekah pun sudah ada larangan di tahun 1800-an. Cuman kan masalahnya dulu teknologi nggak semaju sekarang ya, sehingga, situasi yang terjadi pada tahun 1800 itu nggak sampai di Indonesia. Bahkan, ketika abad 18 akhir dan awal abad 19, Habib-habib itu pindah sebagiannya ke Indonesia ikut Belanda itu, ketika Belanda membantu memperkuat branding bahwa Habib itu, keturunan Rasulullah, nggak banyak orang tahu, sehingga banyak kiai-kiai ulama Nusantara yang waktu itu husnuzon, percaya-percaya aja bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Padahal di masa itu sudah banyak ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi, Saudara ya. Ya, ya kita terus dukung ya dari Bang Sudarmaji, kita terus mendukung tesis Kiai Imaduddin, karena sebuah gerakan moral untuk mensosialisasikan tesis ilmiah ya, biar orang-orang gak ikut-ikutan jadi muhibin ya, dari Bang Sudarmaji. Terus dukung tesis Kiai Imad, Cak, biar orang-orang gak ikut-ikutan ya, gak ikut-ikutan jadi muhibin ya. Kemudian dari The Hans ya, mukmin versus kafir, munafik, mukmin, Habib Rizik, Buya Yahya Uwas, Habib, Bahar, Ustadz Hadi, Ustadz Zulkifli ya, ulama ya, dan seterusnya lah. Baca sendirilah, panjang. Kemudian ada Budi Hans, udah Gus, Habib Indonesia itu Habib Taqi. Heriainoh, saya paling tidak senang kalau ada kiai-kiai menjadi muhibin, apa mereka ilmunya tidak sebanyak Kiai Imad. Ya bisa jadi karena dia taklid buta, kurang literasi, dan dia tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, bisa jadi seperti itu, kita menduga aja seperti itu saudaraku ya. Oke saudaraku, terima kasih hadirnya di channel kita, ini sudah 2 jam. Masya Allah, terima kasih dukungannya. Nanti siang-siangan lah mudah-mudahan saya ada waktu dan kesempatan live lagi di channel Tanda Kejadian. Jadi saya biasanya bergantian ya. Kalau saya sudah live di channel News Clan Official, kita ganti di channel Tanda Kejadian. Habis Tanda Kejadian kita lagi di News Clan Official, begitu terus. Oleh karena itu ketika saya live setelah ini, kita akan coba live di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bisa ada hikmah, mohon maaf segala kekilafan. Ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, berpotensi akan menghilangkan kalimat, terputus, nggak jelas dan sebagainya. Mohon dimaklumi, kritik, saran yang konstruktif tetap kita harapkan, tetap saya harapkan, tulis saja di kolom komentar ya, saudaraku. Dan lanjutkan diskusinya di kolom komentar, mudah-mudahan opini pendapat Anda menjadi salah satu media edukasi untuk para muhibin dan oknum Habib untuk sadar diri Indonesia tidak butuh pengakuan nasab sebagai keturunan Rasulullah. Kalau mau ngaku-ngaku ya sudah di dalam hati aja, nggak usah dipublikkan. Dan itu menimbulkan nanti nasab dikapitalisasi dan digunakan untuk mendoktrin orang, membudaya orang, memperdaya orang. Itu yang kita tidak harapkan, ya kan? Kita jaga persatuan. Kita mencintai semuanya ini, jangan di-framing saya membenci siapa-siapa gitu, enggak. Kita menyayangi semuanya, mencintai semuanya ini untuk edukasi. Oke, salam persaudaraan, kerukunan, kedamaian, salam Pancasila Jaya, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Jadi semua harga mati nih, Pancasila harga mati, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!